Pernahkah kamu membayangkan seberapa kuat hati seorang wanita yang harus tersenyum tenang di tengah pesta pernikahan laki-laki yang pernah menghancurkan harga dirinya? Di bawah gemerlap lampu kristal yang menyilaukan, seorang gadis miskin melangkah masuk, bukan untuk mengemis cinta, melainkan untuk membungkam hinaan masa lalu dengan cara yang paling anggun. Malam itu, ia tidak datang sendirian dengan baju lusuhnya. Tangan kasarnya yang biasa memegang kain pel, kini digenggam erat dan penuh kasih oleh seorang bos kaya raya, calon suaminya. Apakah ini hanya sebuah sandiwara untuk menutupi luka, atau justru jawaban sang pencipta atas setiap tetes air mata sabar yang pernah jatuh di pipinya? Ayo simak ceritanya sampai akhir. Langit senja di ufuk barat mulai memudar, menyisakan semburat jingga yang perlahan tertelan oleh kelabu malam. Angin sore berhembus pelan, menyelinap masuk melalui celah ventilasi sebuah kamar kos sempit di pinggiran kota Jakarta. Di dalam ruangan berukuran 3x4 meter itu, seorang gadis bernama Puspita duduk termenung di tepi ranjangnya yang sederhana. Kasur busa tipis yang sudah mulai kempes itu menjadi saksi bisu betapa lelahnya tubuh Puspita setelah seharian bekerja menggosok lantai dan membersihkan kaca di sebuah gedung perkantoran mewah. Namun, rasa lelah di fisiknya hari ini seolah lenyap, tergantikan oleh rasa perih yang jauh lebih menyiksa di dalam dadanya. Tangan Puspita yang sedikit kasar karena sering terkena cairan pembersih, kini gemetar memegang sebuah amplop tebal berwarna krem dengan aksen tinta emas yang begitu elegan. Amplop itu bukan surat biasa. Aromanya wangi, tekstur kertasnya halus dan mahal, sangat kontras dengan tangan Puspita yang memegangnya. Di bagian depan amplop itu, tertulis nama yang sangat ia kenal. Nama yang pernah bertahta begitu indah di hatinya, namun kini menjadi duri yang menancap dalam. Di bawah nama itu, tertera namanya sendiri, Puspita Anggraini, ditulis dengan huruf kaligrafi yang indah, seolah mengejek keberadaannya yang rapuh. Dengan napas yang tertahan, Puspita memberanikan diri membuka segel amplop itu. Jemarinya menyentuh permukaan kartu undangan yang dingin. Perlahan, ia menarik isi undangan tersebut keluar. Sepasang nama mempelai terpampang nyata di sana, dicetak dengan huruf timbul berwarna emas berkilauan. Bayu Pramana dan Bella Saphira. Dunia seakan berhenti berputar bagi Puspita saat membaca nama Bayu bersanding dengan nama wanita lain. Hatinya mencelos, jatuh ke dasar jurang kepedihan yang paling dalam. Ingatannya melayang mundur, menembus lorong waktu ke masa 1 tahun yang lalu, saat ia dan Bayu masih duduk berdua di sebuah bangku taman kota yang sederhana. Hari itu mendung, sama seperti suasana hati Bayu yang kala itu terlihat gelisah. "Maafkan aku, Puspita," ucap Bayu kala itu. Suaranya terdengar dingin dan asing. Puspita masih ingat betul bagaimana tatapan Bayu yang enggan menatap matanya. "Kenapa, Mas Bayu? Apa aku punya salah?" tanya Puspita waktu itu dengan suara bergetar, mencoba meraih tangan laki-laki yang sangat dicintainya itu. Namun, Bayu menepis pelan tangan Puspita. "Bukan salahmu, tapi salah keadaan kita. Kamu lihat dirimu, Puspita. Kamu hanya seorang gadis lulusan sekolah menengah yang bekerja sebagai tenaga kebersihan. Sementara aku punya ambisi besar. Aku ingin sukses. Dan maaf, cinta saja tidak bisa membuatku kenyang." Kata-kata itu menghujam jantung Puspita tanpa ampun. Ia ternganga, tak percaya bahwa kalimat sekejam itu keluar dari mulut laki-laki yang selama 3 tahun ini ia temani dari nol. "Tapi Mas, kita bisa berjuang bersama. Aku janji akan bekerja lebih keras lagi untuk bantu Mas Bayu," pinta Puspita saat itu. Air matanya mulai mengalir deras membasahi pipi. Bayu menggeleng tegas, lalu berdiri dari duduknya, merapikan jas kerjanya yang baru ia beli dari hasil gaji pertamanya yang belum seberapa. "Tidak bisa, Puspita. Aku butuh wanita yang sepadan. Wanita yang bisa menunjang karirku, bukan yang justru akan menyusahkan hidupku dengan kemiskinan dan beban keluarga. Kamu harus sadar diri. Kita berbeda kasta." Itulah pertemuan terakhir mereka. Bayu pergi begitu saja, meninggalkan Puspita yang hancur lebur di bawah rintik hujan yang mulai turun. Sejak saat itu, Bayu menghilang, memblokir semua akses komunikasi, dan membuang Puspita seperti sampah yang tak berharga. Dan kini, setahun kemudian,
Bayu kembali muncul, bukan dengan permintaan maaf, melainkan dengan selembar undangan pernikahan yang dikirimkan ke alamat kos Puspita. Puspita kembali ke masa kini. Air matanya menetes satu persatu, jatuh tepat di atas ukiran nama Bayu pada kartu undangan itu. Rasanya sesak sekali. Dadanya seperti dihimpit batu besar. Ia bukan menangis karena masih mencintai Bayu. Rasa cinta itu sudah lama mati, terbunuh oleh hinaan yang Bayu lontarkan. Puspita menangis karena merasa harga dirinya diinjak-injak kembali. Mengapa Bayu harus mengirimkan undangan ini? Apakah untuk pamer bahwa ia telah berhasil mendapatkan wanita kaya raya seperti impiannya? Apakah untuk menertawakan Puspita yang masih saja berkutat dengan kemiskinan? Ya Allah, kuatkan hamba, bisik Puspita lirih. Suaranya parau tertahan isak tangis. Ia meletakkan undangan itu di atas meja kecil di samping tempat tidurnya. Di sana, di samping undangan mewah itu, tergeletak botol-botol obat milik ibunya. Puspita menoleh ke arah dipan sebelah, di mana ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan sedang tertidur pulas. Napas ibunya terdengar berat, sesekali diselingi batu kecil. Puspita menghapus air matanya cepat-cepat, takut jika isak tangisnya membangunkan malaikat tak bersayapnya itu. Puspita bangkit, berjalan pelan mendekati ibunya. Ia membetulkan selimut lusuh yang menutupi tubuh ringkih wanita yang telah melahirkannya itu. Wajah ibunya terlihat damai meski guratan lelah dan sakit nampak jelas di sana. Demi ibunya inilah Puspita bertahan. Demi membelikan obat dan membayar sewa kos inilah Puspita rela membuang gengsinya, bekerja sebagai office girl di sebuah perusahaan besar, membersihkan toilet, membuang sampah, dan disuruh-suruh oleh karyawan lain yang usianya bahkan lebih muda darinya. Ibu, Puspita janji akan membahagiakan ibu. Puspita tidak akan membiarkan hinaan orang lain membuat Puspita menyerah. Ucapnya dalam hati sambil mengecup kening ibunya dengan penuh kasih sayang. Namun, bayangan undangan itu kembali menghantui pikirannya. Tanggal pernikahan itu adalah lusa. Sabtu malam, di sebuah hotel berbintang 5 di pusat kota. Tempat yang sangat megah. Tempat yang mungkin seumur hidup tidak akan pernah bisa Puspita masuki jika bukan karena undangan ini. Ada gejolak batin yang hebat di dalam diri Puspita. Satu sisi hatinya berteriak untuk merobek undangan itu dan membuangnya ke tempat sampah, melupakan Bayu dan segala kenangan pahitnya. Namun, sisi hatinya yang lain merasa tertantang. Jika ia tidak datang, Bayu pasti akan berpikir bahwa Puspita masih belum move on, masih terpuruk, dan malu dengan keadaannya. Puspita kembali duduk di lantai yang beralaskan tikar plastik. Ia memeluk lututnya, menenggelamkan wajahnya di antara kedua tangannya. Suara azan Isya mulai berkumandang dari masjid terdekat, bersahutan memecah keheningan malam. Suara itu terdengar begitu syahdu, merasuk ke dalam jiwa Puspita yang sedang gundah gulana. Ia teringat pesan almarhum ayahnya dulu. Nak, seburuk apapun orang memperlakukanmu, jangan pernah membalasnya dengan keburukan yang sama. Jadilah seperti pohon mangga, yang dilempar dengan batu tapi membalasnya dengan buah yang manis. Kata-kata ayahnya itu terngiang-ngiang kembali. Puspita mengangkat wajahnya. Matanya yang sembab menatap langit-langit kamar yang catnya mulai mengelupas. Apakah aku harus datang? Ya Allah, tapi dengan apa? Baju terbaikku hanyalah kemeja batik yang warnanya sudah mulai pudar. Sepatuku pun solnya sudah tipis. Aku hanya akan menjadi bahan tertawaan di sana. Aku hanya akan mempermalukan diriku sendiri di hadapan Bayu dan istri barunya yang kaya raya itu. Keluh Puspita pada kesunyian malam. Rasa minder itu begitu kuat mencengkeram. Sebagai seorang gadis yang setiap hari berkutat dengan kain pel dan sapu, Puspita merasa dirinya sangat kerdil dibandingkan dunia Bayu yang sekarang. Bayu yang kini mungkin sudah menjadi manajer atau pengusaha, bersanding dengan Bella yang pastinya cantik, wangi, dan bergelimang harta. Sementara Puspita, ia hanyalah gadis penjual tenaga yang bau keringat setiap pulang kerja. Puspita menghela napas panjang, mencoba mengurai benang kusut di kepalanya. Ia beranjak mengambil air wudhu. Air yang dingin menyentuh kulit wajahnya, memberikan sedikit kesegaran di tengah panasnya hati. Dalam setiap gerakan sholatnya, Puspita menumpahkan segala keluh kesahnya kepada Sang Pencipta. Ia bersujud lama sekali,
membiarkan air matanya membasahi mukena putihnya yang sudah agak kekuningan. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui isi hati hamba. Jika kedatangan hamba ke sana hanya akan menambah luka, maka jauhkanlah hamba. Tapi jika Engkau punya rencana lain, maka kuatkanlah hati hamba. Berikan hamba bahu yang kokoh untuk memikul beban ini. Doa Puspita dengan khusyuk. Selesai sholat, Puspita melipat mukenanya. Hatinya terasa sedikit lebih tenang, meski rasa nyeri itu masih ada. Ia kembali menatap undangan itu. Entah dorongan dari mana, tiba-tiba muncul keberanian kecil di sudut hatinya. Ia tidak ingin selamanya dianggap lemah. Ia tidak ingin selamanya dipandang sebelah mata hanya karena ia miskin. Kemiskinan harta bukan berarti kemiskinan harga diri. Aku akan datang, gumam Puspita pelan namun penuh tekad. Aku akan datang bukan untuk mengemis cinta, bukan untuk membuat keributan. Aku akan datang untuk menunjukkan pada Mas Bayu, bahwa Puspita yang dulu dia hina, masih bisa berdiri tegak. Bahwa kebahagiaanku tidak bergantung pada dirinya. Namun, tekad itu kembali goyah saat Puspita membuka lemari pakaiannya yang terbuat dari plastik. Isinya hanya beberapa potong kemeja kerja, kaos rumahan, dan 1-2 celana bahan yang sudah lama. Tidak ada gaun pesta. Tidak ada kebaya indah. Tidak ada sepatu hak tinggi yang berkilau. Realita kembali menamparnya dengan keras. Bagaimana mungkin ia datang ke pesta pernikahan di hotel mewah dengan pakaian seperti ini? Satpam hotel mungkin akan mengusirnya sebelum ia sempat melangkah masuk ke lobi. Puspita menutup lemari itu dengan lemas. Ia menyandarkan punggungnya ke dinding. Rasa putus asa kembali menyelimuti. Di tengah lamunannya, ponsel jadul miliknya bergetar. Sebuah pesan singkat masuk dari nomor yang tidak dikenal. Namun isinya mengingatkan Puspita pada kewajibannya besok. Besok tolong datang lebih pagi. Ruang rapat direksi harus steril dan bersih sebelum jam 7 pagi. Ada pertemuan penting. Jangan terlambat. Pesan itu dari kepala bagian kebersihan. Atasan langsung Puspita. Puspita menghela napas. Besok ia harus bangun jam 4 pagi, naik angkutan umum, dan kembali berkutat dengan alat-alat kebersihan. Kehidupan nyatanya memang jauh dari dongeng Cinderella. Tidak ada ibu peri yang akan datang menyulap labu menjadi kereta kencana. Malam semakin larut. Suara jangkrik di luar sana terdengar sayup-sayup. Puspita mencoba memejamkan matanya. Namun bayangan wajah sinis Bayu saat menghinanya setahun lalu terus berputar seperti kaset rusak. Cinta saja tidak bisa membuatku kenyang. Kalimat itu begitu menyakitkan. Puspita membalikkan badannya menghadap tembok, memeluk guling yang sudah kusam. Di dalam kegelapan kamar, ia berbisik pada dirinya sendiri. Lihat saja nanti, Mas Bayu. Mungkin aku memang miskin harta, tapi aku kaya hati. Allah tidak tidur. Allah Maha Adil. Suatu hari nanti, kamu akan sadar bahwa materi bukanlah segalanya. Malam itu, Puspita tertidur dengan sisa air mata yang mengering di pipi, membawa luka dan harapan yang berbaur menjadi mimpi yang tak menentu. Sementara di atas meja, undangan dengan tinta emas itu berkilau tertimpa cahaya lampu jalan yang masuk dari celah jendela, seolah menantang Puspita untuk menghadapi takdir yang sudah digariskan untuknya. Esok hari, takdir itu akan membawanya pada pertemuan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Pertemuan yang akan mengubah hidupnya yang kelabu menjadi penuh warna. Pertemuan dengan seseorang yang akan melihatnya bukan sebagai debu, melainkan sebagai permata yang tersembunyi. Namun malam ini, biarlah Puspita memeluk lukanya sendiri, menguatkan pondasi hatinya yang sempat runtuh, sebelum badai dan pelangi datang silih berganti dalam hidupnya. Matahari pagi belum sepenuhnya menampakkan wajahnya ketika Puspita sudah harus bergelut dengan dinginnya udara subuh. Suara ayam berkokok bersahutan dengan deru mesin angkutan umum yang mulai memadati jalanan ibu kota. Puspita merapatkan jaket tipisnya, mencoba menghalau angin yang menusuk tulang saat ia berdiri di pinggir jalan menunggu bus kota. Di dalam tas kain lusuh yang ia cangklong di bahu, terselip undangan pernikahan itu. Benda mati yang sejak semalam seolah memiliki nyawa, terus-menerus meneriakkan rasa sakit ke dalam hati Puspita. Sebenarnya, ia ingin meninggalkan undangan itu di kamar kos, menyembunyikannya di bawah tumpukan baju agar tak perlu melihatnya. Namun,
Entah kekuatan apa yang menggerakkan tangannya. Pagi ini ia justru membawanya. Seakan-akan rasa sakit itu adalah pengingat agar ia tetap sadar diri di mana kakinya berpijak. Perjalanan menuju gedung perkantoran tempatnya bekerja memakan waktu hampir 1 jam. Berdesak-desakan dengan penumpang lain yang juga mengejar waktu. Aroma keringat, asap rokok, dan debu jalanan menjadi sarapan Puspita setiap hari. Sesampainya di gedung pencakar langit yang menjulang tinggi dengan kaca-kaca berkilauan itu, Puspita bergegas masuk melalui pintu belakang, pintu khusus untuk karyawan rendahan dan petugas kebersihan sepertinya. Ia tidak diperkenankan lewat lobi utama yang megah, tempat di mana orang-orang berdasi dan wanita-wanita berhak tinggi melenggang dengan percaya diri. Puspita segera mengganti pakaiannya dengan seragam kerja berwarna biru muda. Seragam itu sedikit kebesaran di tubuhnya yang kurus. Ia mengambil peralatan perangnya, kain pel, ember, cairan pembersih, dan sapu. Hari ini, sesuai instruksi atasannya semalam, ia harus membersihkan lantai direksi. Lantai paling atas, tempat para petinggi perusahaan mengambil keputusan-keputusan penting yang melibatkan uang miliaran rupiah. Puspita bekerja dalam diam. Tangannya cekatan menggosok setiap inci lantai marmer yang dingin itu hingga mengkilap. Sesekali ia melihat bayangan wajahnya sendiri terpantul di lantai. Wajah yang lelah, mata yang sembab, dan lingkaran hitam yang samar di bawah matanya. "Kamu kuat, Puspita. Kamu kuat." Bisiknya menyemangati diri sendiri setiap kali rasa kantuk atau lelah menyerang. Jam demi jam berlalu. Kesibukan kantor mulai mereda ketika jarum jam menunjuk angka 5 sore. Para karyawan mulai membereskan meja mereka, bersiap pulang menemui keluarga atau sekadar melepas penat di kafe. Namun tidak bagi Puspita. Hari ini ia mengambil jatah lembur. Ia butuh uang tambahan. Obat ibunya sudah hampir habis, dan harga obat itu naik lagi bulan ini. Selain itu, ia juga butuh kesibukan. Ia takut jika pulang cepat ke kamar kos yang sepi, pikirannya akan kembali digerogoti oleh bayangan pernikahan Bayu. Lantai direksi kini sudah sunyi senyap. Lampu-lampu utama sebagian sudah dipadamkan, menyisakan lampu lorong yang temaram. Suara langkah kaki Puspita bergema setiap kali ia melangkah. Ia menyeret ember pelnya menuju pantry, sebuah dapur kecil namun mewah yang disediakan khusus untuk para direktur. Di sana, ia berniat istirahat sejenak, meminum air putih untuk membasahi tenggorokannya yang kering, sebelum melanjutkan membersihkan ruang rapat utama. Puspita duduk di salah satu kursi bar di pantry itu. Tubuhnya terasa remuk redam. Ia meletakkan kepalanya di atas meja marmer yang dingin. Hening. Sangat hening. Keheningan yang justru memancing memori itu kembali. Tangan Puspita merogoh saku seragamnya. Undangan itu ada di sana, terlipat sedikit kusut. Ia mengeluarkannya, meletakkannya di atas meja. Sekali lagi, ia membaca nama itu. Bayu dan Bella. Air mata yang sudah ia tahan mati-matian sejak pagi, akhirnya jebol juga. Pertahanan Puspita runtuh di tengah kesunyian lantai direksi itu. Ia menangis tanpa suara. Bahunya terguncang hebat. Rasa sakit dikhianati, rasa lelah bekerja kasar, rasa cemas akan kesehatan ibunya, dan rasa hina karena kemiskinannya. Semua bercampur aduk menjadi satu gumpalan sesak di dada. Kenapa dunia tidak adil padaku? Ya Allah, apa salahku? Rintihnya pelan. Aku hanya ingin hidup tenang. Aku hanya ingin dicintai dengan tulus. Kenapa Mas Bayu tega melakukan ini? Puspita begitu larut dalam kesedihannya hingga ia tidak menyadari bahwa ia tidak sendirian di lantai itu. Beberapa meter dari pantry, pintu ruang kerja utama terbuka pelan. Seorang pria bertubuh tegap, mengenakan kemeja putih yang lengan panjangnya sudah digulung sebatas siku, melangkah keluar. Itu adalah Pak Irfan, CEO perusahaan tempat Puspita bekerja. Wajahnya tampan dengan rahang tegas. Namun sore itu guratan lelah nampak jelas di wajahnya. Ia baru saja menyelesaikan video conference yang alot dengan mitra bisnis dari luar negeri. Irfan berniat menuju pantry untuk membuat kopi. Ia enggan menyuruh sekretarisnya yang sudah pulang sejak tadi. Ia ingin menikmati momen sendiri, menyeduh kopi, dan menenangkan pikiran. Namun,
Langkah kakinya terhenti ketika ia mendengar suara isak tangis yang tertahan. Suara itu begitu lirih, menyayat hati siapa saja yang mendengarnya. Irfan mengernyitkan dahi. Siapa yang masih ada di kantor jam segini? Ia melangkah pelan, mendekati sumber suara. Di ambang pintu pantry, ia melihat punggung seorang gadis berseragam cleaning service yang sedang terguncang hebat. Irfan terdiam. Ia tidak ingin mengejutkan gadis itu. Namun, rasa ingin tahunya, atau mungkin rasa kemanusiaannya, menahannya untuk tidak berbalik pergi. Saat Puspita mengangkat wajahnya untuk mengusap air mata, ia melihat pantulan sosok pria berdiri di belakangnya melalui kaca lemari pantry. Puspita terlonjak kaget. Jantungnya serasa mau copot. Ia buru-buru berdiri, menyeka air matanya dengan kasar, dan mencoba menyembunyikan undangan itu di balik punggungnya. "Maaf, Pak. Saya tidak tahu ada Bapak di sini. Saya hanya istirahat sebentar. Saya akan lanjut kerja sekarang," ucap Puspita tergagap. Wajahnya pucat pasi. Ia takut dimarahi karena kedapatan menangis saat jam kerja. Atau lebih parah lagi, dipecat. Irfan menatap gadis itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia mengenali wajah itu. Gadis yang sering ia lihat membersihkan lobi pagi-pagi sekali. Gadis yang selalu menunduk hormat setiap kali berpapasan dengannya, namun tak pernah berani menatap matanya. "Tenanglah." Suara Irfan terdengar berat namun lembut, jauh dari nada marah. "Saya tidak akan memecatmu hanya karena kamu menangis. Duduklah kembali." Puspita mematung. Perintah itu terdengar aneh di telinganya. Seorang bos besar menyuruh tukang bersih-bersih duduk kembali di depannya. "Duduklah, ini perintah," ulang Irfan, kali ini sambil berjalan masuk ke pantry dan mengambil cangkir. "Sekalian, bisakah kamu tolong buatkan saya teh hangat? Saya rasa kopi terlalu berat untuk sore yang melankolis ini." Puspita buru-buru mengangguk. "Baik, Pak." Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, Puspita meracik teh hangat. Ia berusaha fokus agar tidak menumpahkan air panas atau menjatuhkan cangkir mahal itu. Setelah jadi, ia menyuguhkannya di hadapan Irfan yang kini sudah duduk di kursi bar, tepat di seberang tempat Puspita duduk tadi. Irfan menyesap teh itu perlahan, membiarkan kehangatan mengalir ke tenggorokannya. Matanya kemudian tertuju pada tangan Puspita yang masih menyembunyikan sesuatu di balik punggungnya. "Apa yang kamu sembunyikan itu?" tanya Irfan datar. Puspita menggigit bibir bawahnya. Ia tidak bisa berbohong. Perlahan, ia mengeluarkan undangan yang sudah agak lecek itu dan meletakkannya di meja dengan takut-takut. Irfan melirik sekilas undangan itu. Ia tidak membukanya, tapi nama yang tertera di sampul depan cukup jelas terbaca olehnya. "Undangan pernikahan?" tanya Irfan. Puspita mengangguk lemah. Kepalanya tertunduk dalam. "Iya, Pak." "Mantan kekasihmu," tebak Irfan lagi. Instingnya tajam. Tangisan seorang gadis muda sambil memegang undangan pernikahan biasanya hanya berarti satu hal. Puspita kembali mengangguk. Air matanya yang tadi sudah kering, kini mendesak keluar lagi. Ia merasa sangat malu. Bosnya yang kaya raya dan terhormat ini sedang melihat sisi paling menyedihkan dari hidupnya. "Maafkan saya, Pak. Saya lancang membawa urusan pribadi ke tempat kerja. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi," cicit Puspita. Irfan meletakkan cangkirnya. Ia menatap Puspita lamat-lamat. Ada ketulusan yang ia tangkap dari wajah polos gadis itu. Tidak ada polesan make-up tebal. Tidak ada kepura-puraan. Hanya kesedihan murni yang terpancar dari matanya yang bening. "Siapa namamu?" tanya Irfan. "Puspita, Pak," jawabnya pelan. "Puspita." Irfan mengulang nama itu seolah sedang merasakannya. "Bunga, nama yang indah." Irfan kemudian menyandarkan punggungnya ke kursi, melipat kedua tangannya di depan dada. Tatapannya menerawang jauh, seolah sedang melihat masa lalu. "Kamu tahu, Puspita." Irfan memulai pembicaraan. Suaranya terdengar seperti seorang kakak yang sedang menasihati adiknya, bukan seperti atasan kepada bawahan. Banyak orang berpikir bahwa kekuatan itu terlihat saat kita mampu memukul balik orang yang menyakiti kita. Saat kita bisa membalas dendam dan membuat mereka menderita seperti yang kita rasakan.
Puspita memberanikan diri mengangkat wajahnya sedikit, menatap Irfan yang sedang berbicara dengan nada bijak. Tapi sebenarnya, lanjut Irfan, kini menatap lurus ke dalam mata Puspita. Kekuatan terbesar, keberanian yang paling sejati, adalah saat kita mampu tersenyum pada mereka yang pernah melukai kita. Saat kita mampu berdiri tegak, melangkah dengan anggun, dan menunjukkan bahwa kebahagiaan kita tidak lagi bergantung pada keberadaan mereka. Kata-kata Irfan itu bagaikan air sejuk yang menyiram padang pasir tandus di hati Puspita. Ia tertegun. "Mantanmu menikah dengan wanita lain?" tanya Irfan, menunjuk undangan itu dengan dagunya. "Iya, Pak. Dia meninggalkan saya karena saya miskin. Dia bilang dia butuh wanita yang sepadan, yang kaya, yang bisa menunjang karirnya." Cerita Puspita mengalir begitu saja, seolah bendungan di hatinya jebol. "Saya merasa terhina, Pak. Saya merasa tidak berharga. Undangan ini rasanya seperti ejekan buat saya." Irfan tersenyum tipis, senyum yang sangat menenangkan. "Kalau dia meninggalkanmu hanya karena harta, maka bersyukurlah, Puspita. Allah sedang menyelamatkanmu dari orang yang salah. Bayangkan jika kamu menikah dengannya. Lalu suatu hari nanti kamu bangkrut atau sakit, dia pasti akan meninggalkanmu juga. Cinta yang didasari materi itu rapuh, Puspita. Seperti rumah laba-laba." Puspita terdiam mencerna kata-kata itu. Benar juga. Selama ini ia hanya fokus pada rasa sakit ditinggalkan. Tapi ia lupa bersyukur bahwa ia telah dijauhkan dari laki-laki yang tidak tulus. "Tapi Pak, rasanya sakit sekali. Apalagi dia mengundang saya. Saya merasa dia ingin pamer dan menertawakan kemiskinan saya," ucap Puspita lirih. Irfan mengangguk mengerti. "Sakit itu wajar. Itu tanda kamu manusia yang punya hati. Tapi jangan biarkan sakit itu membuatmu merasa rendah diri. Kemiskinan harta bukan aib, Puspita. Yang aib itu adalah kemiskinan hati. Orang yang menilai orang lain hanya dari uangnya, dialah yang sebenarnya miskin." Irfan berdiri, berjalan menuju jendela kaca besar di pantry itu yang memperlihatkan pemandangan kota Jakarta di malam hari. Lampu-lampu gedung berkelap-kelip indah. "Lihat keluar sana," ujar Irfan tanpa menoleh. Puspita ikut berdiri dan mendekat, namun tetap menjaga jarak sopan. Di antara ribuan lampu itu, ada yang terang benderang, ada yang redup. Tapi semuanya punya peran untuk memperindah malam. Begitu juga manusia. Kamu mungkin merasa redup sekarang, tapi bukan berarti cahayamu hilang. Kamu bekerja keras, kamu menjaga kehormatanmu, kamu berbakti pada orang tua. Di mata saya, dan pasti di mata Allah, itu jauh lebih berkilau daripada berlian manapun yang dipakai oleh calon istri mantanmu itu. Puspita merasakan dadanya bergetar hebat. Tidak pernah ada orang yang berkata seperti itu padanya. Selama ini ia hanya mendengar cemoohan, atau paling banter rasa kasihan. Tapi Irfan, pria yang punya segalanya ini, justru menghargainya sebagai manusia utuh. "Terima kasih, Pak Irfan," ucap Puspita tulus. Air matanya menetes lagi, tapi kali ini air mata haru. "Kata-kata Bapak sangat berarti buat saya." Irfan membalikkan badan, menatap Puspita dengan sorot mata yang hangat. "Simpan air matamu untuk hal yang membahagiakan, Puspita. Jangan buang untuk orang yang tidak tahu cara menghargaimu. Sekarang, habiskan tehmu, lalu pulanglah. Sudah malam. Tidak baik gadis sepertimu pulang terlalu larut. Pekerjaan ini biar besok dilanjutkan oleh staf pagi." "Tapi Pak, saya..." "Ini perintah CEO," potong Irfan sambil tersenyum jahil, mencairkan suasana yang tadi sempat tegang. "Dan oh ya, soal undangan itu." Irfan menggantung kalimatnya, membuat Puspita bertanya-tanya. "Simpan baik-baik. Siapa tahu nanti berguna." Irfan kemudian melangkah keluar dari pantry, meninggalkan Puspita yang masih terpaku. Punggung tegap pria itu perlahan menghilang di balik pintu, namun kehangatan yang ditinggalkannya masih terasa memenuhi ruangan. Puspita menatap cangkir teh di depannya, lalu menatap undangan di meja. Undangan itu masih sama, tulisannya masih sama, tapi rasanya sudah berbeda. Rasa perih yang tadi menyayat, kini sedikit berkurang.
Ada secercah harapan yang tumbuh di hati Puspita. Ia segera membereskan sisa pekerjaannya dengan cepat, lalu bergegas pulang. Langkah kakinya terasa lebih ringan daripada saat ia datang tadi pagi. Di dalam bus kota yang membawanya pulang, Puspita tersenyum sendiri mengingat kata-kata Pak Irfan. Keberanian terbesar adalah saat kita mampu tersenyum pada mereka yang pernah melukai kita. Kalimat itu terpatri kuat di benaknya, menjadi mantra baru yang akan menguatkan langkahnya. Tanpa Puspita sadari, pertemuan singkat di pantry itu bukan hanya mengubah cara pandangnya, tapi juga telah mengetuk pintu hati sang CEO. Di dalam mobil mewahnya yang membelah kemacetan Jakarta, Irfan juga sedang tersenyum tipis. Wajah polos Puspita dan ketegarannya di balik air mata tadi, terus membayang di pelupuk matanya. Ada sesuatu yang unik dari gadis itu, sesuatu yang sudah lama hilang dari dunia Irfan yang penuh dengan kepalsuan dan intrik bisnis. Sebuah ketulusan. Malam semakin larut, mengantarkan kedua insan itu pada mimpi masing-masing. Takdir sedang merajut benang-benang halus yang akan mempertemukan mereka kembali dalam situasi yang jauh lebih mengejutkan. Puspita tidak tahu bahwa esok hari, sebuah kejutan besar sedang menantinya. Kejutan yang akan membalikan dunianya 180 derajat. Pagi itu, sinar matahari menerobos masuk melalui celah-celah gedung pencakar langit, menciptakan bayangan panjang di koridor kantor yang mulai ramai. Namun, bagi Puspita, pagi ini terasa jauh lebih mencekam daripada biasanya. Langkah kakinya terasa berat saat ia mendorong troli kebersihannya menyusuri lorong lobi. Semalaman ia tidak bisa tidur nyenyak. Bayang-bayang percakapannya dengan Pak Irfan di pantry terus berputar di kepalanya. Antara rasa haru karena dihargai, dan rasa takut karena telah lancang menangis di depan pemilik perusahaan. Apakah Pak Irfan akan berubah pikiran? Apakah kebaikan semalam hanya basa-basi sesaat? Atau lebih buruk lagi, apakah ia akan ditegur karena dianggap tidak profesional? Kekhawatiran Puspita semakin memuncak ketika jam dinding menunjuk pukul 9 pagi. Saat ia sedang mengelap kaca pintu masuk utama, seorang wanita berpenampilan rapi dengan kacamata bertengger di hidungnya menghampirinya. Itu adalah Bu Sarah, sekretaris pribadi Pak Irfan. Jantung Puspita seakan berhenti berdetak. Bu Sarah jarang sekali turun ke lobi atau berbicara dengan staf kebersihan kecuali ada masalah serius. Puspita, panggil Bu Sarah dengan nada datar yang sulit ditebak. Puspita segera menghentikan aktivitasnya, meletakkan lap di tangannya, dan berdiri tegak dengan kepala tertunduk. Tangannya meremas ujung seragamnya yang sedikit kusut karena keringat dingin. Iya, Bu Sarah, jawab Puspita pelan. Suaranya sedikit bergetar. Pak Irfan memanggilmu ke ruangannya sekarang, ucap Bu Sarah singkat. Namun kalimat itu bagaikan petir di siang bolong bagi Puspita. Dipanggil ke ruangan CEO? Seumur-umur bekerja di sini, Puspita belum pernah menginjakan kaki ke dalam ruangan keramat itu. Membersihkan lantai direksi saja sudah membuatnya gemetar. Apalagi harus masuk ke dalam sangkar singa. Pikiran negatif langsung membanjiri benaknya. Pasti soal kejadian kemarin sore. Pasti ia akan dimarahi karena menggunakan fasilitas pantry direksi untuk urusan pribadi. Baik, Bu. Saya akan ke sana, jawab Puspita gugup. Tinggalkan pekerjaanmu sebentar. Rapikan seragammu. Pak Irfan tidak suka melihat karyawan yang berantakan. Tambah Bu Sarah sebelum berbalik pergi dengan langkah sepatu hak tingginya yang berbunyi tuk-tuk-tuk di lantai marmer. Puspita bergegas ke toilet staf di Rubanah. Ia membasuh wajahnya dengan air dingin, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu seperti kuda liar. Ia merapikan kerudung instannya, memastikan tidak ada noda di seragam birunya. Di cermin, ia melihat pantulan gadis sederhana yang penuh ketakutan. Ya Allah, lindungi hamba. Jika memang hamba harus dipecat hari ini, berikanlah hamba keikhlasan. Doanya lirih. Dengan langkah ragu, Puspita naik lift menuju lantai paling atas. Setiap denting suara lift yang melewati lantai demi lantai terasa seperti hitungan mundur menuju hukuman mati. Saat pintu lift terbuka di lantai direksi, suasana hening dan dingin menyambutnya. Aroma pengharum ruangan beraroma lavender dan kayu cendana tercium lembut. Sangat berbeda dengan bau pembersih lantai yang biasa ia cium. Puspita berjalan menuju pintu ganda besar dari kayu jati yang kokoh.
Di sana tertulis papan nama berwarna emas. Irfan Wijaya, Chief Executive Officer. Puspita mengetuk pintu pelan. Masuk. Terdengar suara berat dari dalam. Puspita mendorong pintu berat itu. Ruangan di dalamnya begitu luas. Mungkin lebih luas dari seluruh rumah kos tempat ia tinggal. Karpet tebal meredam langkah kakinya. Di ujung ruangan, di balik meja kerja yang besar dan penuh tumpukan berkas, Pak Irfan duduk dengan wibawa. Ia sedang membaca sebuah dokumen. Puspita berdiri mematung di dekat pintu, tidak berani melangkah lebih jauh. Ia menunduk dalam-dalam, menatap ujung sepatunya yang sudah mulai aus. "Selamat pagi, Pak." Sapa Puspita hampir tak terdengar. Irfan meletakkan dokumennya, melepas kacamatanya, dan menatap Puspita. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan. Justru seulas senyum tipis tersungging di bibirnya. "Selamat pagi, Puspita. Silakan duduk." Irfan menunjuk kursi empuk di depan mejanya. Puspita ragu sejenak. Kursi itu terlihat sangat mahal dan nyaman. Rasanya tidak pantas diduduki oleh seragam cleaning service-nya. Namun, tatapan Irfan yang tegas namun lembut membuatnya tidak punya pilihan. Puspita duduk di ujung kursi. Tubuhnya kaku seperti patung. "Maafkan saya, Pak. Kalau boleh tahu, ada kesalahan apa yang saya perbuat? Saya mohon jangan pecat saya, Pak. Saya butuh pekerjaan ini untuk beli obat ibu." Puspita langsung memberondong dengan permohonan maaf. Ketakutannya sudah tidak bisa dibendung lagi. Irfan terkekeh pelan. Suara tawanya renyah dan menenangkan. Ia bangkit dari kursinya, berjalan memutari meja, dan bersandar di tepi meja tepat di depan Puspita. Posisi ini membuat jarak di antara mereka terasa lebih dekat dan tidak terlalu formal. "Siapa yang mau memecatmu, Puspita?" "Saya memanggilmu ke sini bukan untuk memberikan surat peringatan," ucap Irfan lembut. Puspita mengangkat wajahnya perlahan. Matanya membulat tak percaya. "Bukan mau dipecat, Pak?" "Tentu saja bukan," tegas Irfan. Ia kemudian mengambil sebuah kotak berukuran sedang yang terbungkus rapi dengan kertas berwarna perak di atas meja kerjanya. Ia menyodorkan kotak itu ke hadapan Puspita. "Saya memanggilmu karena saya ingin memberikan ini, dan membicarakan soal undangan pernikahan itu," lanjut Irfan. Puspita menatap kotak itu dengan bingung. "Ini apa, Pak?" "Bukalah," perintah Irfan. Dengan tangan gemetar, Puspita membuka tutup kotak itu. Di dalamnya, terlipat rapi sebuah gaun panjang berwarna dusty pink yang sangat indah. Bahannya terlihat jatuh dan lembut, dengan sedikit aksen payet mutiara di bagian leher dan pergelangan tangan. Sederhana, tidak mencolok, namun memancarkan aura keanggunan yang luar biasa. Di samping gaun itu, terdapat sehelai jilbab dengan warna senada yang bahannya halus seperti sutra. Puspita ternganga. Ia belum pernah menyentuh pakaian sebagus ini seumur hidupnya. "Pak, ini untuk siapa?" "Untuk kamu," jawab Irfan singkat. "Untuk saya? Tapi kenapa, Pak? Saya tidak punya uang untuk mengganti harga baju seindah ini." "Gaji saya setahun pun mungkin tidak cukup," tolak Puspita halus. Tangannya menarik diri dari kotak itu seolah takut mengotorinya. Irfan tersenyum maklum. "Ini bukan jualan, Puspita. Ini hadiah. Atau lebih tepatnya, perlengkapan perang." "Perlengkapan perang?" Puspita semakin bingung. Irfan menghela napas panjang, lalu menatap Puspita dengan serius. "Puspita, saya sudah memikirkan percakapan kita kemarin sore. Kamu bilang kamu akan datang ke pernikahan mantanmu itu kan?" Puspita mengangguk lemah. "Iya, Pak. Saya ingin membuktikan bahwa saya kuat." "Bagus. Tekadmu sudah kuat. Tapi, medan perang yang akan kamu masuki nanti malam bukan tempat yang ramah. Di sana akan banyak mata yang memandang. Banyak mulut yang siap mencibir. Mantanmu dan calon istrinya pasti akan menjadi pusat perhatian dengan segala kemewahan mereka. Jika kamu datang ke sana sendirian, dengan pakaian seadanya, saya khawatir kamu akan menjadi sasaran empuk bagi ego mereka yang ingin merendahkanmu lagi," jelas Irfan panjang lebar. Puspita terdiam. Kata-kata Irfan benar adanya. Itu juga yang ia takutkan sejak semalam.
Karena itu, lanjut Irfan, suaranya merendah namun penuh penekanan. Saya ingin menawarkan sebuah permintaan. Izinkan saya menemanimu ke pernikahan itu nanti malam. Mata Puspita membelalak lebar. Ia merasa salah dengar. Maaf, Pak, Bapak menemani saya? Maksudnya, Bapak ikut datang ke sana sama saya. Benar, saya akan menjemputmu, kita berangkat bersama, masuk ke gedung itu bersama, dan saya akan mendampingimu selama acara berlangsung. Jawab Irfan mantap tanpa keraguan sedikit pun. Tapi Pak, itu tidak mungkin. Puspita refleks berdiri dari kursinya karena saking kagetnya. Bapak itu CEO, orang terpandang. Sedangkan saya cuma office girl. Apa kata orang nanti? Apa kata teman-teman Bapak? Bapak bisa malu jalan sama saya. Lagi pula, saya tidak pantas bersanding dengan Bapak. Puspita menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Permintaan ini terlalu gila. Terlalu mustahil. Ia merasa seperti pungguk yang diajak terbang oleh elang. Irfan menatap Puspita lekat-lekat. Ia melihat rasa rendah diri yang begitu dalam di mata gadis itu. Ia harus meyakinkan Puspita bahwa harga diri manusia tidak diukur dari jabatannya. Duduklah kembali, Puspita. Pinta Irfan lembut. Setelah Puspita duduk dengan gelisah, Irfan melanjutkan. Dengarkan saya baik-baik. Saya melakukan ini bukan karena kasihan. Saya melakukan ini karena saya menghormatimu. Saya melihat ketulusan hatimu yang jarang dimiliki orang lain di zaman sekarang. Kamu bekerja keras demi ibumu. Kamu menjaga kehormatanmu. Itu adalah nilai yang jauh lebih mahal daripada jabatan CEO saya. Irfan mengambil jeda sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Saya ingin menemanimu bukan untuk pamer atau sandiwara. Saya ingin menjadi tamengmu. Saya ingin memastikan tidak ada satu orang pun di pesta itu, termasuk mantanmu si Bayu itu, yang berani menatapmu dengan pandangan merendahkan. Saya ingin menunjukkan pada Bayu, bahwa berlian yang dia buang ke lumpur karena dia pikir itu hanya kaca biasa, sekarang sedang dijaga dan dihargai oleh orang yang tahu nilai sesungguhnya. Air mata Puspita mulai menggenang. Metafora berlian yang diucapkan Irfan menyentuh relung hatinya yang paling dalam. Selama ini ia merasa dirinya hanya kerikil jalanan yang tak berarti. Tapi di mata pria hebat ini, ia dianggap berlian? Tapi Pak, nanti orang akan mengira kita punya hubungan khusus. Nanti Bapak digosipkan pacaran sama pembantu. Cicit Puspita masih berusaha menolak dengan alasan logis. Irfan tersenyum miring. Sedikit geli mendengar kekhawatiran polos Puspita. Biarkan saja mereka bicara. Saya tidak peduli dengan gosip. Lagi pula, apa salahnya jika orang mengira saya dekat dengan wanita sebaik kamu? Itu justru sebuah kehormatan bagi saya. Puspita kehilangan kata-kata. Ia menunduk, menatap gaun Dusti Pink di dalam kotak itu. Hatinya bergemuruh. Ada rasa takut, tapi ada juga rasa hangat yang menjalar. Rasa dilindungi. Rasa aman yang sudah lama tidak ia rasakan sejak ayahnya meninggal dunia. Kenapa Bapak sebaik ini sama saya? Tanya Puspita lirih. Air matanya menetes jatuh ke pangkuannya. Irfan mengulurkan tangannya, memberikan selembar tisu kepada Puspita. Karena saya tahu rasanya diremehkan. Puspita. Dulu, sebelum saya sukses seperti sekarang, saya juga pernah ada di posisimu. Dan saat itu, saya berharap ada seseorang yang berdiri di samping saya, menepuk bahu saya, dan berkata bahwa saya berharga. Sekarang, Allah memberi saya kemampuan untuk menjadi orang itu bagi kamu. Jadi, tolong jangan tolak niat baik saya. Puspita menerima tisu itu, mengusap air matanya. Ketulusan di mata Irfan begitu nyata. Tidak ada kebohongan di sana. Perlahan, keraguan di hati Puspita mulai terkikis. Ia menyadari bahwa ini mungkin adalah cara Allah menjawab doanya semalam. Allah mengirimkan bantuan lewat tangan hambanya yang tidak terduga. Baik, Pak. Ucap Puspita akhirnya dengan suara serak. Kalau memang Bapak tidak keberatan dan tidak malu jalan sama saya mau menerima tawaran Bapak. Irfan tersenyum lebar. Senyum yang memancarkan kelegaan. Terima kasih, Puspita. Saya janji.
Malam ini akan menjadi malam di mana kamu bisa mengangkat kepalamu dengan bangga. Irfan kemudian kembali ke kursi kerjanya, mengambil sebuah kartu nama dan menyerahkannya pada Puspita. Ini alamat salon langganan ibu saya. Pulang kerja nanti, kamu langsung ke sana. Saya sudah mengatur semuanya. Tunjukkan kartu ini, mereka akan membantumu bersiap. Pakai gaun ini. Jangan khawatir soal biaya, anggap saja ini bonus kinerja tahunan yang dibayarkan di muka. Canda Irfan mencoba mencairkan suasana haru. Puspita menerima kartu nama itu dengan tangan gemetar. Ia merasa seperti Cinderella yang baru saja bertemu Ibu Pri. Bedanya Ibu Prinya adalah seorang bos muda yang tampan dan gagah. Terima kasih banyak, Pak Irfan. Saya tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikan Bapak. Saya hanya bisa berdoa semoga Allah membalas Bapak dengan kebaikan yang berlipat ganda, ucap Puspita tulus. Doamu itu sudah lebih dari cukup sebagai bayaran, Puspita, jawab Irfan. Sekarang, kembalilah bekerja. Tapi ingat, jangan terlalu lelah. Nanti malam kamu harus terlihat segar. Saya akan menjemputmu di salon itu jam 7 malam tepat. Puspita mengangguk hormat. Ia menutup kotak gaun itu dengan hati-hati, memeluknya erat di dada seolah itu adalah harta karun yang paling berharga. Ia pamit undur diri, melangkah keluar dari ruangan CEO dengan perasaan yang campur aduk. Saat pintu ruangan tertutup di belakangnya, Puspita bersandar sejenak di dinding koridor. Kakinya terasa lemas. Ia menarik napas panjang, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini bukan mimpi. Kotak di pelukannya nyata. Janji Pak Irfan nyata. Ya Allah, kuatkan hati hamba. Semoga hamba tidak mengecewakan kebaikan Pak Irfan malam ini, bisiknya. Sepanjang sisa hari itu, Puspita bekerja dengan semangat baru. Meski tubuhnya lelah membersihkan gedung, hatinya berdebar menanti malam tiba. Ia membayangkan wajah Bayu nanti. Bukan untuk sombong. Tapi ia ingin melihat wajah Bayu saat menyadari bahwa Puspita yang dulu ia hina, kini bisa berdiri tegak tanpa harus mengemis cinta darinya. Waktu bergulir cepat. Sore menjelang, dan Puspita bergegas menuju alamat salon yang diberikan Irfan. Di dalam taksi online yang ia pesan, kali ini ia rela mengeluarkan sedikit tabungannya demi kenyamanan gaun itu. Puspita menatap jalanan Jakarta yang macet. Ada transformasi yang sedang terjadi dalam dirinya. Bukan hanya transformasi penampilan yang akan segera ia jalani di salon itu, tapi transformasi jiwa. Dari gadis yang merasa kerdil dan terbuang, perlahan tumbuh menjadi wanita yang mulai menyadari harga dirinya. Dan di seberang sana, di sebuah penthouse mewah, Irfan juga sedang bersiap. Ia memilih setelan jas terbaiknya. Warna biru tua navy yang elegan, senada dengan nuansa gaun yang ia berikan pada Puspita. Di depan cermin, Irfan merapikan dasinya. Ada senyum misterius di wajahnya. Tunggu kedatangan kami, Bayu, gumam Irfan pelan. Malam ini kamu akan belajar satu hal penting. Bahwa nilai seorang wanita tidak terletak pada tas bermerek yang ia tenteng, tapi pada hati yang ia miliki. Malam itu, skenario Tuhan mulai bekerja dengan indah. Dua hati yang berbeda latar belakang, disatukan oleh sebuah misi untuk menegakkan harga diri dan memuliakan ketulusan. Panggung sandiwara kehidupan sudah siap, layar akan segera terkembang, menampilkan babak baru di mana sang upik abu tidak lagi bersembunyi di balik debu, melainkan bersiap untuk bersinar lebih terang dari bintang manapun di pesta itu. Aroma wangi aromaterapi lemongrass dan alunan musik instrumental yang lembut menyambut Puspita saat ia melangkahkan kaki masuk ke dalam salon kecantikan yang tertera pada kartu nama pemberian Pak Irfan. Tempat itu tampak begitu eksklusif. Dinding-dinding kaca yang bersih, lantai marmer putih yang berkilauan, dan deretan produk kecantikan berkelas yang terpajang rapi di rak-rak kaca. Bagi Puspita yang terbiasa dengan bau disinfektan dan debu jalanan, tempat ini terasa seperti dunia lain. Dunia yang selama ini hanya bisa ia intip dari balik layar televisi atau majalah bekas yang ia temukan di tempat sampah kantor. Puspita berdiri ragu di ambang pintu, tangannya memeluk erat kotak gaun pemberian Pak Irfan di dadanya, seolah kotak itu adalah tameng pelindungnya. Ia melihat penampilan dirinya di pantulan kaca pintu. Kemeja kerja yang sudah pudar warnanya, celana kain yang agak kebesaran,
dan kerudung instan yang sudah berbulu. Kontras sekali dengan para pegawai salon yang berpenampilan modis dan wangi. Rasa minder itu kembali menyelinap, menggigit kepercayaan dirinya yang baru saja dibangun. Apakah ia salah tempat? Apakah ia akan diusir karena dianggap pengamen atau peminta sumbangan? Seorang resepsionis wanita dengan senyum ramah menyapanya sebelum Puspita sempat berbalik mundur. "Selamat malam, Mbak. Ada yang bisa kami bantu?" Puspita tersentak kaget, lalu dengan gugup menyodorkan kartu nama milik Pak Irfan. "Malam, Mbak. Saya disuruh Pak Irfan ke sini. Katanya beliau sudah reservasi." Resepsionis itu menerima kartu nama tersebut, melihatnya sekilas, lalu senyumnya semakin lebar dan hangat. Tidak ada tatapan merendahkan, tidak ada kerutan dahi tanda jijik. "Ah, Mbak Puspita ya? Benar sekali. Pak Irfan sudah menelepon kami tadi sore. Beliau pesan agar Mbak Puspita dilayani dengan perawatan terbaik VVIP. Mari, silakan masuk, Mbak." Puspita tertegun. VVIP? Ia dituntun masuk ke sebuah ruangan privat yang sangat nyaman. Di sana, sudah menunggu dua orang staf wanita yang terlihat profesional. "Halo, Mbak Puspita. Saya Rina, dan ini Sinta. Kami yang akan membantu Mbak bersiap malam ini," sapa salah satu staf itu dengan ramah. "Pak Irfan berpesan khusus pada kami. Beliau bilang, tidak perlu make up yang tebal atau merubah wajah asli Mbak. Beliau ingin kecantikan alami Mbak yang ditonjolkan. Jadi, kita akan buat tampilan yang flawless dan glowing ya, Mbak." Puspita hanya bisa mengangguk pasrah. Ia merasa seperti boneka yang siap didandani. Namun, perlakuan para staf itu sungguh menyentuh hatinya. Mereka memperlakukan Puspita dengan sangat sopan, mengajak ngobrol ringan seolah Puspita adalah pelanggan kaya raya, bukan gadis cleaning service yang kebetulan dibayari bosnya. Mereka memuji kulit Puspita yang bersih meski tanpa perawatan mahal, memuji rambutnya yang tebal saat ia membuka kerudung untuk ditata, dan memuji kesabaran Puspita. Proses itu berlangsung hampir 2 jam. Wajah Puspita dibersihkan, dipijat lembut, lalu dipulas dengan riasan bernuansa peach dan merah muda yang segar. Tidak ada topeng bedak tebal. Alisnya dirapikan natural, tidak dicukur habis lalu digambar ulang. Bibirnya dipoles lipstik matte berwarna nude yang membuat senyumnya terlihat manis. Setelah urusan wajah selesai, tibalah saatnya Puspita mengenakan gaun pemberian Irfan. Saat ia keluar dari ruang ganti, Rina dan Sinta menangkupkan tangan di mulut mereka. Mata mereka berbinar kagum. "Masya Allah, Mbak Puspita cantik sekali," puji Rina tulus. Puspita berjalan mendekati cermin besar setinggi tubuh manusia yang ada di ruangan itu. Saat melihat pantulan dirinya sendiri, napas Puspita tercekat. Ia nyaris tidak mengenali sosok yang berdiri di sana. Gadis di cermin itu mengenakan gaun panjang berwarna dusty pink yang jatuh dengan indah membalut tubuh rampingnya. Potongannya sederhana namun elegan, menutupi aurat dengan sempurna tanpa terlihat kuno. Hijabnya ditata simpel namun rapi, membingkai wajahnya yang kini tampak bercahaya. Bukan, ini bukan karena make up mahal itu saja. Puspita melihat ada cahaya lain di matanya. Cahaya harapan, cahaya keyakinan. Sosok di cermin itu tidak terlihat seperti gadis miskin yang patut dikasihani. Ia terlihat seperti seorang putri yang anggun, lembut, dan penuh martabat. "Ini, benar-benar aku?" tanya Puspita lirih. Tangannya menyentuh pipinya sendiri di cermin. "Iya, Mbak. Ini Mbak Puspita yang sesungguhnya." Kadang, debu kehidupan memang menutupi kilau permata, tapi setelah dibersihkan, kilaunya akan kembali menyilaukan. Ucap Sinta puitis sambil merapikan ujung jilbab Puspita. Air mata haru hampir menetes, tapi Puspita segera menahannya. "Jangan menangis, nanti make up-nya luntur." Batinnya mengingatkan diri sendiri. Ia tersenyum pada bayangannya. "Terima kasih, ya Allah. Terima kasih telah memberikanku kesempatan merasakan menjadi wanita cantik, walau hanya untuk 1 malam." Jarum jam menunjukkan pukul 7 kurang 10 menit. Puspita sudah siap sepenuhnya. Ia mengenakan sepatu hak tinggi berwarna senada, yang ternyata juga sudah disiapkan satu paket dengan gaun itu.
Sepatu itu tingginya pas, tidak menyiksa kaki, namun cukup untuk membuat postur tubuh Puspita lebih tegap. Pak Irfan sudah menunggu di depan. "Mbak," lapor resepsionis yang masuk ke ruangan. Jantung Puspita kembali berdegup kencang. Ujian pertama dimulai. Bertemu Pak Irfan dengan penampilan seperti ini. Bagaimana reaksi bosnya itu? Apakah ia akan tertawa? Apakah ia akan kecewa karena ternyata Puspita tidak secantik yang dibayangkan meski sudah didandani? Puspita menarik napas panjang, menghembuskannya perlahan. "Bismillah," bisiknya. Ia melangkah keluar dari salon. Udara malam Jakarta menyapa kulit wajahnya. Di depan lobi salon, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap sudah terparkir manis. Seorang pria berdiri bersandar di pintu penumpang depan, membelakangi pintu masuk salon. Pria itu mengenakan setelan jas berwarna biru dongker gelap navy yang sangat pas di tubuh atletisnya, dipadukan dengan kemeja putih bersih dan dasi abu-abu silver. Rambutnya ditata rapi ke belakang, memperlihatkan keningnya yang cerdas. Itu Pak Irfan. Mendengar suara langkah sepatu hak tinggi mendekat, Irfan membalikkan badannya. Dan seketika itu juga, waktu seolah berhenti bagi sang CEO muda. Irfan terdiam. Matanya terkunci pada sosok Puspita yang berdiri beberapa langkah di depannya di bawah sorot lampu teras salon yang kekuningan. Ia sudah membayangkan bahwa Puspita akan terlihat cantik, tapi ia tidak menyangka akan seindah ini. Kecantikan Puspita malam ini bukanlah kecantikan yang memancing nafsu atau kecantikan yang agresif, seperti yang sering ia lihat pada model-model majalah sosialita. Kecantikan Puspita adalah kecantikan yang menyejukkan. Teduh. Seperti melihat bulan purnama di tengah malam yang gelap. Gaun dusty pink itu sangat cocok dengan kulit sawo matang Puspita yang eksotis khas wanita Indonesia. Tapi yang membuat Irfan terpaku bukanlah gaunnya, melainkan aura yang memancar dari wajah Puspita. Ada ketenangan di sana. Ada kelembutan yang menyentuh relung hati Irfan yang paling dalam. Puspita yang ditatap sedemikian rupa menjadi salah tingkah. Ia menunduk, meremas tas tangan kecil clutch yang ia bawa. "Selamat malam, Pak Irfan. Apa ada yang aneh? Apa make up saya ketebalan?" tanyanya cemas. Suara Puspita menyadarkan Irfan dari lamunannya. Ia berdeham pelan, mencoba menguasai dirinya kembali, meski detak jantungnya sendiri kini berirama tak karuan. "Malam, Puspita," jawab Irfan. Suaranya terdengar lebih serak dari biasanya. Ia melangkah mendekat, namun tetap menjaga jarak sopan. Tidak ada yang aneh. Dan tidak, make up kamu tidak ketebalan. Justru. Irfan menggantung kalimatnya, mencari kata yang tepat agar tidak terdengar menggoda tapi tetap jujur. "Justru apa, Pak?" Puspita memberanikan diri menatap mata Irfan. Irfan tersenyum tulus. Tatapannya sangat lembut. "Pernahkah kamu melihat bunga teratai, Puspita?" Puspita mengernyit bingung. "Bunga teratai? Yang tumbuh di kolam itu, Pak?" "Benar. Teratai itu tumbuh di air yang keruh. Akarnya menancap di lumpur yang kotor. Tapi saat ia mekar, kelopaknya bersih, putih atau merah muda, tanpa setitik pun noda lumpur yang menempel padanya. Ia tumbuh dari lingkungan yang kotor, tapi ia tidak membiarkan kotoran itu menodai keindahannya," jelas Irfan puitis. Puspita terdiam, mencoba mencerna maksud Irfan. "Malam ini, kamu seperti teratai itu," lanjut Irfan bersungguh-sungguh. "Kamu hidup dalam kesulitan, kamu dihina, kamu bekerja di tempat yang kotor setiap hari. Tapi lihatlah dirimu sekarang. Kamu berdiri di sini, bersih, anggun, dan bercahaya. Kesulitan hidup tidak berhasil mengotori hatimu, Puspita. Dan itulah yang membuatmu terlihat sangat cantik malam ini. Lebih cantik dari wanita manapun yang pernah saya temui." Pipi Puspita memerah. Semburat merah jambu alami muncul di balik blush on-nya. Pujian itu terlalu indah. Bukan sekadar, "Kamu seksi," atau "Kamu cantik," tapi pujian yang mengangkat derajat jiwanya. "Terima kasih, Pak Irfan," ucap Puspita lirih. Matanya berkaca-kaca karena haru. "Terima kasih sudah melihat saya seperti itu. Padahal saya merasa hanyalah itik buruk rupa yang sedang memakai baju pinjaman."
Irfan menempelkan jari telunjuknya di bibirnya sendiri, memberi isyarat agar Puspita diam. Mulai detik ini sampai acara selesai nanti, dilarang merendahkan diri sendiri. Itu peraturan mutlak dari saya. Malam ini, kamu bukan cleaning service. Kamu adalah Puspita Anggraini, wanita terhormat yang pantas mendapatkan kebahagiaan. Mengerti? Puspita tersenyum. Kali ini senyum yang lebih percaya diri. Mengerti, Pak. Siap laksanakan. Irfan tersenyum puas. Ia kemudian membukakan pintu mobil untuk Puspita layaknya seorang sopir pribadi yang melayani ratunya. Silakan masuk, Tuan Putri. Puspita tertawa kecil. Rasa tegangnya perlahan mencair. Ia masuk ke dalam mobil mewah yang interiornya beraroma kulit mahal dan parfum maskulin Pak Irfan. Joknya sangat empuk, AC-nya sejuk, dan alunan musik jazz pelan mengalun dari speaker berkualitas tinggi. Irfan memutari mobil dan duduk di balik kemudi. Ia tidak menggunakan sopir malam ini. Ia ingin menyetir sendiri. Ia ingin momen ini menjadi milik mereka berdua tanpa gangguan orang lain. Mobil pun melaju membelah jalanan Jakarta yang padat merayap. Di dalam mobil, keheningan sempat terjadi beberapa saat. Namun bukan keheningan yang canggung, melainkan keheningan yang nyaman. Puspita memandangi lampu-lampu kota dari balik jendela. Gugup? Tanya Irfan tiba-tiba, melirik sekilas ke arah Puspita. Sedikit, Pak. Saya takut nanti saya salah tingkah di sana. Saya tidak tahu tata krama orang kaya. Cara makan, cara bicara saya takut bikin Bapak malu. Aku Puspita jujur. Irfan tertawa kecil sambil tetap fokus ke jalan. Puspita, dengarkan saya. Pesta pernikahan itu isinya cuma orang-orang yang berdiri, salaman, makan, lalu gosip. Tidak ada tata krama rumit seperti upacara kerajaan Inggris. Kamu cukup jadi dirimu sendiri. Senyum, angguk kalau ada yang menyapa. Dan kalau kamu bingung harus berbuat apa, lihat saya. Ikuti saja saya. Dan yang paling penting, jangan lepaskan genggaman saya nanti. Genggaman. Puspita menoleh cepat. Iya, kita akan masuk ke sana bergandengan tangan. Ingat, skenarionya adalah kita datang sebagai pasangan. Kalau kita jalan berjauhan, nanti dikira saya majikan yang bawa asistennya. Canda Irfan. Wajah Puspita memanas lagi. Bergandengan tangan dengan Pak Irfan? Membayangkannya saja sudah membuat jantungnya berdisko. Tangan Pak Irfan yang besar dan kokoh itu akan menggenggam tangannya yang kasar? Tapi tangan saya kasar. Pak, kapalan bekas pegang gagang sapu. Gumam Puspita malu. Irfan menghela napas. Lalu dengan santai ia mengulurkan tangan kirinya, meraih tangan kanan Puspita yang ada di pangkuan gadis itu. Puspita kaget, hendak menarik tangannya. Tapi Irfan menahannya lembut namun tegas. Irfan menggenggam tangan itu, mengusap punggung tangan Puspita dengan ibu jarinya. Tangan ini, ucap Irfan pelan, adalah tangan pekerja keras. Tangan yang berbakti pada orang tua. Tangan yang mencari rezeki halal. Bagi saya, tangan ini jauh lebih halus dan mulia daripada tangan wanita-wanita manja yang tidak pernah menyentuh pekerjaan. Jangan pernah malu dengan tanganmu ini, Puspita. Saya bangga bisa menggenggamnya. Air mata Puspita benar-benar tumpah kali ini. Satu tetes jatuh membasahi gaunnya. Kata-kata Irfan meruntuhkan benteng pertahanan terakhirnya. Ia merasa begitu dicintai, bukan sebagai kekasih, tapi sebagai manusia. Ia merasa dimanusiakan. Sepanjang hidupnya, ia selalu menyembunyikan tangannya. Ia malu bersalaman dengan orang lain. Tapi pria ini, pria sesempurna Pak Irfan, justru mencium kebanggaan di balik kekasaran kulit tangannya. Maaf, Pak, Bapak terlalu baik. Saya jadi cengeng. Isak Puspita pelan. Irfan tersenyum, melepaskan genggamannya sebentar untuk mengambil tisu di dashboard dan memberikannya pada Puspita. Hapus air matamu. Kita sudah hampir sampai. Ingat, kita mau ke medan perang, bukan mau ke pemakaman. Pasang wajah bahagiamu. Tunjukkan pada Bayu bahwa dia telah kehilangan senyum terindah di dunia. Puspita menghapus air matanya, menarik napas dalam-dalam, dan menegakkan punggungnya.
Mobil Irfan mulai memasuki area pelataran parkir Hotel Bintang 5 yang menjadi lokasi pernikahan. Deretan mobil mewah sudah terparkir rapi. Lampu kristal besar di lobi hotel berkilauan menyambut kedatangan para tamu. Irfan memarkirkan mobilnya di area valet. Petugas valet dengan sigap membukakan pintu. Saat Puspita turun dari mobil, angin malam menerpa wajahnya. Ia melihat sekeliling. Orang-orang berpakaian glamor berlalu lalang. Sekilas rasa takut itu datang lagi, tapi kemudian ia merasakan sebuah tangan hangat menyentuh sikunya, lalu turun menggenggam jemarinya. Ia menoleh. Irfan sudah berdiri di sampingnya, menawarkan lengannya untuk digandeng. "Siap?" tanya Irfan dengan senyum yang menenangkan. Puspita menatap mata Irfan. Di sana ia menemukan kekuatan. Ia mengangguk mantap. "Siap, Pak." "Jangan panggil Pak di dalam sana. Panggil Mas Irfan. Biar akting kita meyakinkan," bisik Irfan. "Baik, Mas Irfan," ucap Puspita kaku, namun terasa manis di lidah. Dengan lengan saling bertautan, mereka berdua melangkah masuk ke dalam lobi hotel yang megah. Puspita berjalan dengan langkah pelan namun pasti, mengikuti irama langkah Irfan. Dagunya terangkat sedikit. Matanya menatap lurus ke depan. Gaun dusti pinknya melambai indah setiap kali ia melangkah. Beberapa orang di lobi menoleh ke arah mereka. Bisik-bisik mulai terdengar. Tentu saja, siapa yang tidak kenal Irfan Wijaya, pengusaha muda sukses yang wajahnya sering masuk majalah bisnis. Tapi kali ini, perhatian mereka bukan hanya pada Irfan, melainkan pada wanita anggun di sebelahnya. Mereka bertanya-tanya, siapakah wanita cantik namun asing itu? Wajahnya yang segar dan teduh menjadi magnet tersendiri di tengah lautan wajah bermakiap tebal. Puspita bisa merasakan tatapan orang-orang itu. Dulu, ia akan menunduk takut. Tapi malam ini, dengan genggaman tangan Irfan yang erat, ia merasa aman. Ia merasa bahwa ia pantas berada di sini. Ia bukan penyusup. Ia adalah tamu terhormat yang didampingi oleh pria terbaik di ruangan ini. Mereka menuju ballroom utama. Di depan pintu masuk yang dihiasi ribuan bunga mawar putih, papan nama besar, The Wedding of Bayu Bella, terpampang jelas. Puspita sempat berhenti sejenak. Napasnya tertahan. Ini dia. Momen yang ia takuti sekaligus ia nanti. Irfan merasakan keraguan Puspita. Ia meremas pelan tangan Puspita, menyalurkan keberanian. "Tarik napas, Puspita. Kamu lebih hebat dari mereka. Ayo," bisik Irfan di telinganya. Puspita mengangguk. Dengan sisa-sisa keberanian yang ia kumpulkan, ia melangkahkan kakinya melewati pintu ballroom. Cahaya lampu chandelier yang terang benderang menyambut mereka. Musik orkestra mengalun megah. Ribuan tamu memadati ruangan. Dan di ujung sana, di atas pelaminan yang didekorasi bak istana dongeng, berdiri Bayu dan Bella. Bayu tampak gagah dengan jas hitamnya, dan Bella tampak berkilauan dengan gaun pengantin berekor panjang. Mereka sedang tertawa bahagia menyalami tamu. Namun, tawa itu sebentar lagi akan terhenti. Karena sang mantan yang terbuang, kini telah datang. Bukan sebagai kerikil, tapi sebagai berlian yang bersinar dalam genggaman orang lain. Panggung sandiwara telah dibuka, dan Puspita siap memainkan peran terbaik dalam hidupnya. Suasana di dalam ballroom hotel itu begitu hidup dan meriah. Ribuan kristal dari lampu gantung raksasa memantulkan cahaya keemasan yang menyelimuti seluruh ruangan, menciptakan nuansa kemewahan yang memukau. Meja-meja bundar tertata rapi dengan taplak putih bersih dan rangkaian bunga segar di tengahnya. Para tamu undangan yang terdiri dari rekan kerja, kerabat, dan kolega bisnis Bayu serta Bella, tampak asyik bercengkrama sambil menikmati hidangan prasmanan yang lezat. Suara denting sendok garpu beradu dengan piring porselen, berpadu harmonis dengan alunan musik jazz instrumental yang dimainkan oleh band pengiring di sudut panggung. Di tengah keramaian itu, pintu masuk utama ballroom terbuka lebar. Irfan dan Puspita melangkah masuk. Detik itu juga, seolah ada magnet tak kasat mata yang menarik perhatian orang-orang. Awalnya, hanya beberapa tamu yang berdiri di dekat pintu yang menoleh. Namun, bisik-bisik segera menyebar dengan cepat seperti api yang membakar rumput kering. Lihat itu.
Bukannya itu Pak Irfan Wijaya? CEO dari Wijaya Group. Bisik seorang pria berjas rapi kepada temannya. Benar. Itu Pak Irfan. Wah, hebat sekali Bayu bisa mengundang orang sekelas dia, sahut temannya dengan nada kagum. Tapi, tunggu dulu. Siapa wanita yang digandengnya itu? Cantik sekali. Wajahnya asing, bukan dari kalangan selebriti atau sosialita yang biasa kita lihat. Timpal seorang wanita yang sedang memegang gelas jus, matanya tak berkedip menatap Puspita. Puspita berjalan dengan jantung yang berdegup kencang, seirama dengan langkah kakinya yang berbalut sepatu hak tinggi. Ia bisa merasakan ratusan pasang mata kini tertuju padanya. Tatapan mereka beragam. Ada yang menatap dengan kagum, ada yang penasaran, dan ada pula yang menatap dengan rasa iri. Dulu, tatapan orang banyak selalu membuat Puspita ingin menyusut dan menghilang di telan bumi. Ia terbiasa menunduk, menyembunyikan wajahnya agar tidak ada yang melihat betapa lusuhnya dirinya. Namun malam ini, genggaman tangan Irfan yang hangat dan kokoh di lengannya memberikan kekuatan magis. Genggaman itu seolah berkata, "Tegakkan kepalamu, kamu aman bersamaku." Irfan berjalan dengan tenang dan penuh wibawa. Senyum tipis tersungging di bibirnya, menyapa beberapa orang yang ia kenal dengan anggukan sopan, namun ia tidak berhenti untuk berbasa-basi. Fokusnya hanya satu, membawa Puspita menuju pelaminan dengan cara yang paling terhormat. Ia bisa merasakan tangan Puspita yang sedikit gemetar di lengannya. Dengan lembut, Irfan menepuk punggung tangan gadis itu, menyalurkan ketenangan. Di atas pelaminan yang megah, Bayu sedang tertawa lebar menyalami tamu-tamu VIP-nya. Ia merasa malam ini adalah puncak kejayaannya. Ia berhasil menikahi Bella, putri seorang pengusaha properti kaya, dan pesta pernikahannya dihadiri oleh banyak orang penting. Ia merasa telah membuktikan pada dunia bahwa keputusannya meninggalkan Puspita adalah keputusan yang tepat demi masa depannya. "Selamat ya bro. Pesta yang luar biasa," puji seorang teman lama Bayu sambil menepuk bahunya. "Terima kasih bro. Silakan dinikmati hidangannya," jawab Bayu dengan bangga. Saat Bayu mengalihkan pandangannya ke arah pintu masuk untuk melihat tamu berikutnya, senyum di bibirnya tiba-tiba membeku. Matanya terbelalak, seolah melihat hantu di siang bolong. Gelas air mineral yang hendak ia ambil dari meja kecil di samping kursi pelaminan nyaris terlepas dari tangannya. Di sana, di tengah karpet merah yang membelah ruangan, berjalan sosok yang sangat ia kenal, namun sekaligus terasa sangat asing. Wajah itu, wajah yang dulu selalu tersenyum kepadanya, wajah yang dulu sering ia lihat tanpa riasan, wajah Puspita. Tapi, Puspita yang ini berbeda. Sangat berbeda. Puspita yang ia lihat malam ini berjalan tegak laksana seorang putri raja. Gaun dusty pink yang membalut tubuhnya terlihat begitu mahal dan elegan, jauh dari kemeja flanel lusuh yang biasa dipakai Puspita dulu. Wajahnya bersinar, bukan hanya karena riasan, tapi karena aura ketenangan yang memancar kuat. Dan yang paling membuat darah Bayu berdesir hebat adalah sosok pria yang menggandengnya. Pak Irfan Wijaya, bos besar di perusahaan tempat Puspita bekerja sebagai cleaning service. Sosok pengusaha muda yang menjadi idola dan panutan Bayu. Bayu tahu betul siapa Irfan. Ia sering membaca profil Irfan di majalah bisnis dan diam-diam bermimpi ingin menjadi sukses seperti dia. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin mantan pacarnya yang miskin itu bisa datang bersama seorang konglomerat sekelas Irfan Wijaya? Dan lihatlah cara Irfan menggandengnya. Begitu protektif, begitu menghargai, seolah Puspita adalah barang pecah belah yang sangat berharga. Bella, istri Bayu, menyadari perubahan sikap suaminya. Ia menyenggol lengan Bayu pelan. "Mas, kenapa melamun? Siapa itu yang datang?" Sepertinya tamu penting. Semua orang melihat ke arah mereka. Bayu tersentak, tergagap menjawab pertanyaan istrinya. "Itu Pak Irfan, CEO Wijaya Group, orang paling kaya di kota ini." "Wah, serius? Kamu hebat banget bisa ngundang dia, Mas," seru Bella kegirangan. Matanya berbinar melihat sosok tampan dan berwibawa yang sedang berjalan mendekat. Dan wanita di sebelahnya itu, "Cantik banget ya, Mas. Anggun sekali. Istrinya ya?"
Pertanyaan Bella bagaikan pisau yang mengiris hati Bayu. Bukan setahuku Pak Irfan belum menikah, gumam Bayu pelan. Matanya tak lepas menatap Puspita. Ada rasa cemburu yang tiba-tiba menyergap, rasa sesal yang aneh, dan rasa malu yang bercampur aduk. Sementara itu, Irfan dan Puspita sudah tiba di kaki tangga pelaminan. Pembawa acara atau MC yang melihat kedatangan tamu istimewa itu segera bersuara melalui pengeras suara. Hadirin sekalian, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Irfan Wijaya beserta pasangannya, yang telah berkenan hadir untuk memberikan doa restu kepada kedua mempelai. Suara MC itu menggema ke seluruh ruangan, menegaskan kehadiran mereka. Puspita menarik napas dalam-dalam. Anak tangga pertama. Ini dia saatnya. Ayo, bisik Irfan lembut. Mereka menaiki tangga pelaminan satu persatu. Setiap langkah terasa lambat dan dramatis. Jantung Puspita berdegup kencang, tapi ia terus memutar kata-kata Irfan di kepalanya. Kamu adalah teratai yang mekar, bersih dari lumpur. Mereka sampai di hadapan orang tua Bella terlebih dahulu. Irfan menyalami mereka dengan sopan, mengucapkan selamat, diikuti oleh Puspita yang tersenyum santun dan mencium tangan orang tua mempelai wanita sebagai tanda hormat. Sikap santun Puspita ini langsung memikat hati Ibu Bella. Terima kasih sudah datang, Nak. Cantik sekali kamu. Puji Ibu Bella tulus. Terima kasih, Bu. Selamat atas pernikahan putrinya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah. Doa Puspita lembut. Kemudian, mereka bergeser ke hadapan kedua mempelai. Bayu berdiri kaku. Wajahnya pucat pasi. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Saat Puspita berdiri tepat di hadapannya, Bayu merasa dirinya begitu kecil. Aroma parfum Puspita yang lembut tercium oleh hidungnya. Aroma yang berbeda dari bau keringat dan sabun cuci yang dulu ia ingat. Selamat menempuh hidup baru, Mas Bayu, ucap Puspita. Suaranya tenang, tidak bergetar sedikit pun. Tidak ada nada kemarahan, tidak ada nada dendam. Hanya ketulusan yang murni. Bayu menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Ia mengulurkan tangannya yang gemetar untuk menyambut uluran tangan Puspita. Puspita, kamu datang. Tentu saja. Kamu mengundangku kan? Jawab Puspita sambil tersenyum tipis. Senyum yang menyiratkan bahwa ia sudah berdamai dengan masa lalu. Irfan kemudian maju selangkah, mengulurkan tangannya yang besar dan kokoh kepada Bayu. Bayu menyambutnya dengan ragu, merasa terintimidasi oleh harisma pria di depannya. Selamat malam, Bayu. Selamat atas pernikahanmu, ucap Irfan dengan suara baritonnya yang mantap. Semoga pernikahan ini membawa kebaikan bagi kalian berdua. Terima kasih, Pak Irfan. Saya sungguh terkejut dan merasa terhormat Bapak bisa hadir di sini, jawab Bayu terbata-bata. Matanya beralih cepat antara Irfan dan Puspita. Rasa penasarannya sudah diubun-ubun. Ia tidak tahan untuk tidak bertanya. Maaf, Pak Irfan, kalau boleh tahu, Bapak datang bersama Puspita. Tanya Bayu dengan nada yang menyiratkan ketidakpercayaan. Bapak kenal dengan dia? Maksud saya, Puspita ini kan cuma. Bayu hampir saja keceplosan menyebut pekerjaan Puspita, tapi ia menahannya karena sadar banyak orang yang memperhatikan. Namun, tatapannya menyiratkan segalanya. Tatapan meremehkan yang bertanya, kenapa orang sekelas Bapak mau jalan sama babu seperti dia? Irfan menangkap tatapan itu. Ia tahu persis apa yang ada di pikiran Bayu. Dengan tenang, Irfan menarik Puspita sedikit lebih dekat ke sisinya, merangkul pinggang gadis itu dengan sopan namun protektif. Tindakan kecil itu membuat Puspita tersentak kaget, namun ia diam saja, membiarkan Irfan mengambil kendali situasi. Irfan menatap mata Bayu tajam, lalu tersenyum penuh arti. Benar, Bayu. Saya datang bersama Puspita. Kenapa? Kamu kaget? Ya sedikit, Pak. Soalnya setahu saya Puspita itu. Bayu kehilangan kata-kata. Irfan memotong kalimat Bayu dengan halus namun tegas. Saya mengantar calon istri saya untuk memberikan doa restu pada mantan kekasihnya. Saya ingin memastikan dia baik-baik saja bertemu dengan masa lalunya. Dek, waktu seolah berhenti berdetak.
Puspita membelalakan matanya, menoleh cepat ke arah Irfan. Jantungnya serasa copot. Calon istri? Apa yang baru saja diucapkan bosnya ini? Apakah ini bagian dari skenario? Tapi Irfan tidak pernah memberitahunya soal skenario calon istri. Ini improvisasi yang sangat berbahaya. Bayu lebih syok lagi. Wajahnya berubah menjadi merah padam. Campuran antara rasa malu dan tak percaya. Calon istri? Ulangnya dengan suara tercekat. Bella yang berdiri di samping Bayu ikut terkejut. Namun segera menutupi mulutnya dengan tangan. Wah, selamat ya Pak Irfan. Saya tidak menyangka Bapak akan segera menikah. Calonnya cantik sekali. Pak, cocok banget sama Bapak, seru Bella polos. Tidak mengetahui drama masa lalu di antara mereka bertiga. Irfan mengangguk sopan pada Bella. Terima kasih, Bella. Doakan saja niat baik kami dilancarkan. Irfan kembali menatap Bayu yang masih mematung. Bayu, kamu pernah memiliki berlian di genggamanmu. Tapi kamu melepaskannya karena kamu pikir itu hanya batu kali. Sekarang, berlian itu sudah menemukan pemilik baru yang tahu cara menggosok dan menjaganya hingga berkilau seperti ini. Saya harap kamu tidak menyesal dengan pilihanmu. Kalimat itu diucapkan Irfan dengan nada datar. Tapi dampaknya seperti bom atom bagi Bayu. Kata-kata itu menampar egonya dengan sangat keras. Di hadapan ratusan tamu, di hari pernikahannya sendiri, ia merasa kalah telak. Ia melihat Puspita lagi. Gadis itu diam saja, menunduk malu dengan wajah merona mendengar klaim sepihak Irfan. Tapi justru sikap diam dan tunduknya itu membuat Puspita terlihat semakin berharga dan mahal. Bayu merasakan sesak di dadanya. Ada rasa kehilangan yang amat sangat. Dulu, Puspita menatapnya dengan penuh cinta. Dulu, tangan halus itu memijat bahunya saat ia lelah. Dulu, senyum manis itu hanya miliknya. Dan kini, karena kebodohannya mengejar harta, ia kehilangan ketulusan itu selamanya. Dan ironisnya, Puspita justru mendapatkan pria yang jauh lebih kaya dan lebih hebat darinya. Saya. Bayu tidak mampu berkata-kata lagi. Lidahnya keluh. Puspita merasakan ketegangan yang memuncak. Ia tidak ingin merusak suasana pesta. Ia menarik pelan lengan jas Irfan, memberikan kode. Mas Irfan, antriannya sudah panjang. Kasihan tamu yang lain mau salaman, bisik Puspita lembut, mencoba menyelamatkan muka Bayu yang sudah pucat pasi. Irfan menoleh pada Puspita. Tatapannya langsung melembut. Ah, benar, maafkan saya. Kita tidak boleh egois menahan mempelai terlalu lama. Irfan kembali tersenyum pada Bayu dan Bella. Sekali lagi, selamat berbahagia. Kami permisi turun dulu untuk menikmati hidangan. Irfan membimbing Puspita menuruni tangga pelaminan di sisi lain. Langkah mereka diiringi tatapan kagum dari para tamu dan tatapan nanar dari Bayu yang masih terpaku di tempatnya. Bayu menatap punggung Puspita yang menjauh. Punggung yang dulu sering ia lihat saat Puspita memasakkan makanan untuknya di kos-kosan sempit. Punggung yang dulu ia tinggalkan begitu saja di taman kota. Kini punggung itu terlihat begitu jauh, tak terjangkau, dilindungi oleh sayap kekuasaan dan cinta yang baru. Saat mereka sudah turun dari panggung dan berjalan menuju meja VIP yang telah disediakan, Puspita berbisik pada Irfan dengan suara gemetar. Pak, Mas Irfan, kenapa Bapak bilang begitu tadi? Calon istri? Bapak bohongnya kelewatan. Nanti kalau orang-orang percaya gimana? Nanti nama baik Bapak rusak gara-gara digosipkan mau nikah sama cleaning service. Irfan menghentikan langkahnya sejenak, lalu menatap Puspita dalam-dalam di tengah keramaian pesta itu. Puspita, kadang kebohongan putih diperlukan untuk menyelamatkan harga diri. Dan lagi, siapa bilang saya sedang berbohong 100%? Maksud Bapak? Puspita bingung. Irfan tidak menjawab, hanya mengedipkan sebelah matanya lalu kembali menggandeng Puspita menuju meja makan. Puspita terdiam, jantungnya berdebar tidak karuan. Pertanyaan itu menggantung di udara, menciptakan harapan-harapan baru yang menakutkan sekaligus mendebarkan di hati kecilnya. Di atas pelaminan, Bayu masih belum bisa fokus. Senyumnya kini terasa palsu.
Pikirannya melayang pada kata-kata Irfan tadi. Calon istri. Kata itu terngiang-ngiang terus. Ia melihat ke arah meja VIP, di mana Irfan sedang mengambilkan segelas minuman untuk Puspita dengan sangat perhatian. Pemandangan itu membakar hatinya. Rasa cemburu dan penyesalan mulai meracuni kebahagiaan pesta pernikahannya. Tanpa sadar, tangan Bayu mengepal kuat. Ia tidak rela. Ia tidak terima Puspita bahagia tanpanya. Apalagi bahagia dengan cara yang begitu. Wah! Tidak mungkin, batin Bayu. Ini pasti cuma sandiwara. Puspita nggak mungkin bisa dapetin Pak Irfan. Pak Irfan pasti cuma kasihan atau main-main saja sama dia. Aku harus bicara sama Puspita. Aku harus pastikan. Ego laki-laki Bayu terusik. Di tengah pesta yang seharusnya menjadi miliknya, ia justru merasa menjadi pecundang. Dan malam ini, konflik batin itu akan membawanya pada tindakan bodoh yang akan semakin mempermalukan dirinya sendiri di hadapan Puspita dan Irfan. Pesta pernikahan itu terus berlanjut dengan kemeriahan yang semakin menjadi-jadi. Musik semakin menghentak, tawa para tamu semakin riuh, dan aroma hidangan mewah semakin menggugah selera. Namun, bagi 3 orang manusia yang terlibat dalam drama tak kasat mata ini, suasana pesta terasa begitu mencekam. Di meja bundar nomor 1, tempat para tamu naratama duduk, Puspita merasa makanan lezat di piringnya hambar tak berasa. Pikirannya masih kacau balau mencerna ucapan Irfan di atas pelaminan tadi. Kata-kata, calon istri, itu terus berdengung di telinganya, bersaing dengan suara saksofon yang melengking. Irfan, yang duduk di sebelahnya, tampak tenang. Ia memotong daging steak di piringnya dengan gerakan elegan, sesekali menyapa rekan bisnis yang lewat, namun matanya tak pernah lepas mengawasi Puspita. Ia tahu gadis di sampingnya sedang gelisah. Makanlah sedikit, Puspita. Kamu butuh tenaga. Pertempuran belum selesai, bisik Irfan sambil menyodorkan segelas jus jeruk segar. Puspita menoleh, menatap wajah Irfan yang teduh. Saya tidak nafsu makan, Mas. Jantung saya masih berdebar kencang. Kenapa Mas Bayu terus melihat ke arah sini? Tatapannya menakutkan. Irfan melirik sekilas ke arah pelaminan. Benar saja. Bayu, meski sedang bersalaman dengan tamu lain, matanya terus mencuri pandang ke arah meja mereka. Ada kilatan amarah, cemburu, dan rasa tidak percaya yang bercampur aduk di sana. Biarkan dia melihat. Biarkan dia terbakar oleh api yang dia nyalakan sendiri. Jawab Irfan santai. Habiskan jusmu. Setelah itu kita cari udara segar di teras samping. Di sini terlalu berisik. Sementara itu, di atas pelaminan, pertahanan diri Bayu mulai runtuh. Senyum palsu yang ia pasang sejak tadi mulai retak. Hatinya panas melihat kedekatan Puspita dan Irfan. Ia melihat bagaimana Irfan dengan telaten mengambilkan tisu untuk Puspita. Bagaimana Puspita tertawa kecil mendengar bisikan Irfan. Pemandangan itu seperti cuka yang disiramkan ke atas luka terbukanya. Mas, kamu kenapa sih? Kok keringetan banget? Tangan kamu juga dingin, tegur Bella, istri barunya, yang mulai merasa terganggu dengan kegelisahan suaminya. Aku mau ke toilet sebentar. Bella, perutku agak nggak enak. Dusta Bayu. Tanpa menunggu persetujuan Bella, ia turun dari pelaminan, meninggalkan istrinya yang kebingungan melayani tamu sendirian. Bayu tidak pergi ke toilet. Kakinya melangkah cepat membelah kerumunan tamu, menuju ke arah di mana Irfan dan Puspita baru saja beranjak pergi. Ia melihat mereka berjalan menuju pintu kaca yang mengarah ke teras samping ballroom, sebuah area semi terbuka yang lebih sepi dan remang-remang, dihiasi lampu taman yang romantis. Napas Bayu memburu. Emosinya sudah diubun-ubun. Ia harus bicara. Ia harus melampiaskan rasa sesak di dadanya. Ia tidak percaya. Sama sekali tidak percaya bahwa gadis miskin yang dulu meminjam uang padanya untuk beli pulsa, sekarang bisa bersanding dengan CEO terkaya di Jakarta. Pasti ada yang salah. Pasti Puspita menggunakan cara kotor. Di teras samping, udara malam terasa lebih sejuk. Suara hiruk-pikuk pesta terdengar sayup-sayup, teredam oleh dinding kaca tebal. Puspita berdiri di dekat pagar pembatas balkon, menatap langit malam Jakarta.
Irfan berdiri di sampingnya, menjaga jarak sopan namun tetap dekat. Mas Irfan, sebaiknya kita pulang saja. Saya takut kalau lama-lama di sini, saya akan menangis lagi. Bukan karena sedih, tapi karena saya merasa seperti sedang bermimpi, ucap Puspita pelan. Belum sempat Irfan menjawab, suara langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari belakang mereka. Puspita, suara itu. Suara yang dulu pernah menjadi suara favorit Puspita, kini terdengar seperti petir yang menyambar. Puspita dan Irfan membalikkan badan serentak. Bayu berdiri di sana, napasnya tersengal, wajahnya merah pada menahan amarah, jas mahalnya sedikit berantakan. Mas Bayu. Puspita terkejut. Kenapa Mas ada di sini? Mas seharusnya di pelaminan. Bayu tidak mempedulikan pertanyaan itu. Ia melangkah mendekat, tatapannya tajam menusuk mata Puspita, lalu beralih sinis ke arah Irfan. Hebat, benar-benar hebat sandiwaramu, Puspita, ucap Bayu dengan nada menyindir yang kental. Ia bertepuk tangan pelan dengan gaya mengejek. Aku hampir saja tertipu di atas panggung tadi. Tapi setelah aku pikir-pikir, tidak mungkin seorang Irfan Wijaya mau serius sama gadis lulusan SMA yang kerjanya cuma ngepel lantai sepertimu. Irfan hendak maju untuk menghentikan mulut lancang itu, tapi Puspita menahan lengannya. Puspita menggeleng pelan, memberi isyarat bahwa ia ingin menghadapi ini sendiri dulu. Apa maksud Mas Bayu? Tanya Puspita tenang, meski tangannya gemetar. Bayu tertawa meremehkan. Jangan pura-pura bodoh. Berapa kamu bayar Pak Irfan untuk sandiwara ini? Atau, jangan-jangan kamu bukan bayar pakai uang? Kamu jual diri kamu supaya bisa jadi simpanan dia? Supaya kamu bisa datang ke sini pakai baju mahal dan pamer di depanku. Kata-kata itu begitu kejam, meluncur tanpa saringan dari mulut laki-laki yang egonya sedang terluka parah. Wajah Puspita memucat. Ia tidak menyangka Bayu bisa berpikir serendah itu tentang dirinya. Cukup, Bayu. Suara Irfan menggelegar, memecah kesunyian teras itu. Harisma sang CEO keluar sepenuhnya. Matanya yang tadi teduh kini menyala garang, menatap Bayu dengan tatapan yang bisa membekukan darah. Satu kata lagi kamu menghina dia, saya pastikan karirmu di kota ini tamat besok pagi. Bayu tersentak mundur selangkah. Nyalinya menciut seketika di hadapan ancaman Irfan. Namun, rasa cemburunya masih menguasai akal sehatnya. Tapi Pak, Bapak tidak tahu siapa dia sebenarnya. Bayu mencoba membela diri, suaranya mulai bergetar. Dia itu cuma anak orang miskin. Pak, ibunya sakit-sakitan, hutangnya banyak. Dia tidak sepadan dengan Bapak. Bapak pasti cuma dimanfaatkan sama dia. Irfan melangkah maju, mempersempit jarak dengan Bayu. Ia menatap Bayu lekat-lekat, seolah sedang melihat sampah yang menjijikan. Justru karena saya tahu siapa dia, makanya saya memilih dia, ucap Irfan tegas, setiap katanya penuh penekanan. Saya tahu dia miskin. Saya tahu dia punya hutang. Saya tahu dia kerja jadi cleaning service di kantor saya. Saya tahu semuanya, Bayu. Bahkan lebih tahu daripada kamu yang pernah pacaran dengannya 3 tahun. Bayu ternganga. Bapak tahu dia cleaning service. Ya, jawab Irfan mantap. Dan kamu tahu apa bedanya saya dengan kamu? Kamu melihat kemiskinannya sebagai aib yang memalukan. Sedangkan saya melihat perjuangannya sebagai kemuliaan yang mengharukan. Kamu membuang dia karena dia tidak bisa memberimu kemewahan. Saya memilih dia karena dia memiliki kekayaan hati yang tidak bisa dibeli dengan seluruh aset milikmu. Irfan menunjuk dada Bayu dengan telunjuknya. Kamu cari wanita yang bisa menunjang karirmu, kan? Selamat, kamu sudah dapat. Tapi kamu kehilangan wanita yang tulus mencintaimu apa adanya. Wanita yang rela makan nasi garam demi nabung buat beliin kamu kemeja kerja. Wanita yang selalu mendoakanmu di sepertiga malam saat kamu sibuk mengejar dunia. Bayu terdiam kaku. Kata-kata Irfan menohok tepat di jantungnya. Ingatan masa lalu berputar kembali. Ia ingat kemeja biru yang ia pakai saat wawancara kerja pertama kali. Kemeja itu dibelikan oleh Puspita dari hasil gaji pertamanya menjaga toko. Ia ingat saat ia sakit tipes.
Puspita yang rajin merawatnya, menyuapinya bubur, padahal Puspita sendiri sedang demam. Puspita melangkah maju, berdiri di samping Irfan. Ia menatap Bayu, bukan dengan kebencian, tapi dengan tatapan iba yang sangat dalam. Air mata menetes perlahan di pipinya yang halus. "Mas Bayu," panggil Puspita lembut. Suaranya bergetar, namun syarat akan ketegaran. "Aku tidak marah Mas mengataiku rendahan. Aku memang miskin, Mas. Aku memang cuma tukang bersih-bersih. Tapi demi Allah, aku tidak pernah menjual diriku. Baju ini, sepatu ini, dan kehadiran Mas Irfan di sini, semuanya adalah bentuk kebaikan Allah untuk menjaga kehormatanku yang kamu injak-injak." Puspita menarik napas panjang, mencoba meredakan isak tangisnya. "Mas Bayu bilang butuh wanita yang sepadan kan? Sekarang Mas sudah dapat Mbak Bella. Dia cantik, kaya, dan terhormat. Seharusnya Mas bahagia. Seharusnya Mas tidak perlu peduli lagi sama aku. Tapi kenapa Mas masih mengejar aku sampai ke sini? Kenapa Mas masih sibuk menghina aku?" Bayu menunduk. Ia tidak berani menatap mata bening Puspita. Rasa malu mulai menjalar, membakar seluruh tubuhnya. "Aku minta maaf kalau kehadiranku merusak pestamu, Mas," lanjut Puspita. Suaranya semakin lirih namun terdengar sangat tulus. "Tapi percayalah, aku datang ke sini bukan untuk pamer. Aku datang karena Mas mengundangku. Aku datang untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku sudah sembuh. Bahwa Puspita yang dulu menangis meraung-raung saat kamu tinggalin, sekarang sudah bisa berdiri tegak." Puspita tersenyum getir. Air matanya terus mengalir. "Terima kasih, Mas Bayu. Terima kasih sudah meninggalkanku. Terima kasih sudah menghinaku. Karena luka yang Mas berikan, aku jadi belajar untuk lebih mencintai diriku sendiri. Karena Mas melepaskanku, aku jadi bertemu dengan orang-orang baik seperti Mas Irfan yang mau menghargaiku sebagai manusia. Aku memaafkanmu, Mas. Sungguh, aku memaafkan semua kata-kata kasarmu dulu dan sekarang. Aku ikhlas. Silakan lanjutkan hidupmu dengan Mbak Bella. Aku doakan kalian bahagia. Dan tolong biarkan aku juga mencari bahagiaku sendiri." Keheningan menyelimuti teras itu setelah Puspita menyelesaikan kalimatnya. Hanya suara angin malam yang terdengar. Bayu masih menunduk. Bahunya mulai bergetar. Satu tetes air mata jatuh ke lantai marmer, diikuti tetes-tetes lainnya. Pertahanan ego Bayu hancur lebur. Ketulusan dan pemaafan yang diberikan Puspita justru terasa lebih menyakitkan daripada tamparan fisik. Ia sadar, ia telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia telah menukar berlian dengan batu kali, hanya karena batu kali itu dibungkus kertas emas. Bella memang kaya, tapi Bella tidak pernah menatapnya dengan cinta sedalam tatapan Puspita. Bella sering mengeluh, menuntut, dan meremehkan asal-usul Bayu yang dari kampung. Sedangkan Puspita selalu menjadi rumah yang menyejukkan. "Puspita!" Suara Bayu serak, bercampur isak tangis yang tertahan. Ia mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Wajah sombong itu kini hilang, berganti dengan wajah penuh penyesalan. Maafkan aku. Aku bodoh. Aku laki-laki bodoh yang tidak tahu diuntung." Bayu hendak meraih tangan Puspita, ingin bersimpuh memohon ampun, tapi Irfan dengan sigap menghalanginya. Irfan berdiri kokoh di depan Puspita, menjadi tembok pemisah yang tak tertembus. "Sudah cukup, Bayu," ucap Irfan dingin namun tidak lagi penuh amarah. "Dia sudah memaafkanmu. Itu adalah hadiah perpisahan terbaik yang bisa dia berikan. Sekarang, kembalilah ke istrimu. Jangan hancurkan hati wanita lain lagi malam ini. Jaga istrimu, belajar untuk mencintainya, dan jangan pernah ganggu Puspita lagi." Bayu menatap Irfan, lalu menatap Puspita yang bersembunyi di balik punggung Irfan. Ia melihat Puspita menghapus air matanya dan mengangguk pelan padanya. Sebuah anggukan perpisahan yang mutlak. Dengan langkah gontai, Bayu mundur. Kakinya terasa berat seperti dipasung timah. Ia melihat Puspita untuk terakhir kalinya. Gadis itu terlihat begitu indah malam ini,
keindahan yang tidak akan pernah bisa ia miliki lagi. Penyesalan itu datang terlambat, dan rasanya pahit sekali. Selamat tinggal, Puspita. Berbahagialah. Kamu pantas mendapatkan laki-laki yang jauh lebih baik dariku. Bisik Bayu lirih, sebelum akhirnya berbalik badan dan berjalan kembali masuk ke dalam keramaian pesta dengan hati yang kosong melompong. Ia kembali ke pelaminan. Kembali ke kehidupan mewahnya yang kini terasa hampa tanpa cinta yang tulus. Sepeninggal Bayu, Puspita langsung lemas. Kakinya tak kuat lagi menopang tubuhnya. Ia hampir terjatuh jika saja Irfan tidak sigap menangkap tubuhnya. Irfan memeluk bahu Puspita, membiarkan gadis itu menangis di dadanya. Kali ini, Puspita menangis sejadi-jadinya, menumpahkan sisa-sisa rasa sakit masa lalu yang akhirnya tuntas malam ini. Menangislah, Puspita. Habiskan air matamu malam ini. Biarkan semua racun itu keluar. Bisik Irfan lembut sambil mengusap kepala Puspita yang terbalut jilbab sutra. Puspita mencengkeram jas Irfan, menenggelamkan wajahnya di dada bidang pria itu. Aroma parfum Irfan yang maskulin dan menenangkan membuatnya merasa aman. Terima kasih, Mas Irfan, terima kasih sudah membelaku, isak Puspita. Saya tidak membela siapa-siapa. Saya hanya mengatakan kebenaran, jawab Irfan. Ia mengangkat dagu Puspita pelan, menatap mata sembab gadis itu. Kamu luar biasa tadi. Saya bangga padamu. Kamu membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu hal tersulit yang bisa dilakukan manusia, dan kamu melakukannya dengan sempurna. Puspita tersenyum di sela tangisnya. Hatinya terasa plong. Beban berat yang ia pikul setahun ini rasanya terangkat sudah. Ia sudah bertemu Bayu. Ia sudah melihat kehidupannya, dan ia sudah memberikan maaf. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi rasa penasaran. Bab buku masa lalunya sudah resmi ditutup. Ayo kita pulang, ajak Irfan lembut. Tugas kita di sini sudah selesai. Saatnya mengantar Tuan Putri kembali ke istananya. Maksud saya, ke rumah kosnya. Puspita tertawa kecil mendengar candaan itu. Siap, Pangeran. Mereka berjalan beriringan meninggalkan area pesta. Di langit malam Jakarta, bintang-bintang seolah bersinar lebih terang, merayakan kemenangan hati seorang gadis miskin yang berhasil memenangkan pertarungan harga diri tanpa harus merendahkan orang lain. Namun, Puspita belum tahu bahwa akhir dari pesta ini justru adalah awal dari kisah baru yang sesungguhnya. Janji Irfan tentang calon istri mungkin bermula dari sandiwara. Tapi hati sang CEO sudah terlanjur terpaut pada sang bunga teratai. Dan di perjalanan pulang nanti, sebuah pengakuan jujur akan mengubah hidup Puspita untuk selamanya. Mobil sedan hitam mewah milik Irfan meluncur perlahan meninggalkan pelataran lobi hotel yang masih hiruk-pikuk. Suara musik dan keriuhan pesta perlahan memudar, tertinggal di belakang, tergantikan oleh deru halus mesin mobil dan suara klakson samar-samar dari jalanan raya Jakarta. Di dalam kabin mobil yang hening dan sejuk, Puspita menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi kulit yang empuk. Ia menghela napas panjang, sangat panjang, seolah melepaskan beban bertonton yang sejak tadi menindih pundaknya. Kakinya yang berbalut sepatu hak tinggi terasa sedikit pegal. Namun rasa lelah itu tertutup oleh rasa lega yang luar biasa. Ia menatap keluar jendela. Lampu-lampu jalanan yang berwarna kuning keemasan melesat cepat seperti garis-garis cahaya yang menari. Bayangan gedung-gedung tinggi, papan reklam raksasa, dan kendaraan yang berlalu lalang, semuanya tampak berbeda malam ini. Jakarta yang biasanya terasa kejam dan menakutkan bagi orang kecil sepertinya, malam ini terasa lebih bersahabat, seolah ikut merayakan kemenangan kecil yang baru saja ia raih. Puspita melirik ke arah Irfan yang sedang fokus menyetir. Wajah pria itu tampak tenang, diterangi oleh cahaya lampu dashboard yang redup. Ada wibawa yang kuat memancar dari sosoknya. Namun di balik wibawa itu, Puspita merasakan kehangatan yang melindunginya sepanjang malam ini. Ia teringat kembali semua kejadian tadi. Bagaimana Irfan menggenggam tangannya, bagaimana Irfan membelanya di depan Bayu, dan bagaimana Irfan menyebutnya sebagai calon istri. Hati Puspita berdesir nyeri saat mengingat kata-kata itu. Calon istri. Sebuah sebutan yang sangat indah, namun Puspita sadar diri, itu hanyalah bagian dari sandiwara.
Sebuah taktik cerdas dari seorang CEO untuk menyelamatkan harga diri bawahannya. Sebentar lagi, mobil ini akan berhenti di depan gang sempit rumah kosnya. Gaun indah ini akan ia kembalikan. Sepatu kaca ini akan dilepas. Dan besok pagi, ia akan kembali menjadi Puspita si office girl, memegang kain pel, dan menyapa Pak Irfan hanya dengan anggukan hormat dari kejauhan. Dongeng Cinderella ini akan berakhir saat tengah malam tiba. "Kenapa diam saja?" tanya Irfan tiba-tiba, memecah keheningan. Suaranya lembut, tidak lagi bernada formal seperti di kantor. Puspita tersentak dari lamunannya. Ia memaksakan sebuah senyum tipis. "Tidak apa-apa, Mas Irfan. Saya hanya merasa seperti sedang bermimpi. Dan saya takut kalau saya bicara, saya akan terbangun dan menyadari kalau saya masih tidur di atas tikar kos-kosan saya." Irfan terkekeh pelan. Ia memutar kemudi, membelokkan mobil ke arah yang tidak dikenali Puspita. "Loh, Mas? Ini bukan jalan ke arah kos saya. Kos saya di daerah Mampang. Ini kok malah ke arah Menteng?" tanya Puspita bingung. "Kita mampir sebentar ya. Ada satu hal yang belum selesai," jawab Irfan singkat tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Jantung Puspita kembali berdegup kencang. Hal apa lagi? Apakah ada yang salah? Atau jangan-jangan Irfan ingin meminta ganti rugi atas biaya salon dan gaun ini? Pikiran-pikiran negatif sempat melintas. Namun Puspita segera menepisnya. Irfan orang baik. Tidak mungkin ia berbuat jahat. Tak lama kemudian, mobil Irfan memasuki sebuah area taman kota yang cukup sepi namun terawat rapi. Taman itu terletak di kawasan elit, jauh dari kebisingan lalu lintas utama. Pohon-pohon rindang menaungi jalan setapak, dan lampu-lampu taman berbentuk bulat memberikan pencahayaan yang romantis. Irfan memarkirkan mobilnya di area parkir yang kosong. "Ayo turun sebentar," ajak Irfan sambil mematikan mesin mobil. Puspita menurut. Ia membuka pintu mobil dan turun. Angin malam berhembus sepau-sepau, memainkan ujung jilbab sutranya. Irfan berjalan memutari mobil, lalu kembali menawarkan lengannya untuk digandeng Puspita. Meski ragu, Puspita menyambutnya. Mungkin sandiwaranya belum selesai, pikirnya. Mereka berjalan pelan menyusuri jalan setapak berbatu, menuju sebuah bangku taman panjang yang menghadap ke arah danau buatan kecil. Permukaan air danau itu tenang, memantulkan bayangan bulan sabit yang menggantung indah di langit kelam. Suara jangkrik mengerik bersahutan, menciptakan simfoni alam yang menenangkan jiwa. "Duduklah," pinta Irfan. Mereka duduk bersisian di bangku taman itu. Jarak di antara mereka tidak terlalu jauh, namun cukup untuk menjaga kesopanan. Puspita meremas jemarinya di pangkuan, merasa canggung dengan suasana yang tiba-tiba menjadi hening dan intim ini. "Puspita," panggil Irfan pelan. Ia menoleh, menatap profil wajah Puspita dari samping. "Iya, Mas Irfan," jawab Puspita tanpa berani menoleh. "Terima kasih untuk malam ini. Kamu melakukan peranmu dengan sangat baik. Bahkan lebih baik dari aktris profesional manapun," puji Irfan tulus. Puspita tersenyum getir. "Sama-sama, Mas. Justru saya yang harus berterima kasih. Mas Irfan sudah menyelamatkan muka saya. Kalau tidak ada Mas Irfan, mungkin saya sudah hancur lebur dihina Mas Bayu dan ditertawakan tamu-tamu itu. Bapak, Mas Irfan bagaikan malaikat penolong buat saya." Puspita menarik napas panjang, memberanikan diri untuk mengutarakan hal yang mengganjal hatinya. "Dan soal ucapan Mas Irfan tadi soal calon istri." Puspita menelan ludah, suaranya mengecil. "Saya minta maaf kalau nanti itu jadi masalah buat Mas Irfan. Saya tahu itu cuma pura-pura biar Mas Bayu kicep. Saya janji, saya akan tutup mulut. Saya tidak akan ngaku-ngaku di kantor atau dimanapun. Saya sadar diri siapa saya, Mas." Irfan terdiam sejenak. Ia menatap langit, lalu kembali menatap Puspita. Sorot matanya berubah menjadi sangat serius, namun teduh laksana telaga yang dalam. "Siapa bilang itu pura-pura?" tanya Irfan datar. Puspita menoleh cepat, matanya membulat sempurna. "Maksud Mas Irfan?"
Irfan menggeser posisi duduknya agar bisa menghadap Puspita sepenuhnya. Ia meletakkan satu tangannya di sandaran bangku, menatap lekat ke dalam manik mata gadis di hadapannya. Puspita, saya adalah seorang pengusaha. Saya terbiasa berhitung untung rugi. Saya tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak saya maksudkan, apalagi di depan orang banyak. Reputasi adalah segalanya bagi saya, ucap Irfan tenang. Jantung Puspita seakan berhenti berdetak. Tapi Mas, kita kan tidak punya hubungan apa-apa. Kita baru kenal dekat kemarin sore di pantry. Mas Irfan pasti bercanda kan? Irfan menggeleng pelan. Kamu mungkin baru mengenal saya kemarin sore, Puspita. Tapi saya sudah mengenalmu jauh lebih lama dari itu. Puspita mengernyitkan dahi, bingung. Maksudnya? 6 bulan yang lalu, Irfan memulai ceritanya. Matanya menerawang mengingat masa lalu. Saya pernah inspeksi mendadak pagi-pagi sekali, jam 6 pagi. Saat itu kantor masih sepi. Saya melihat seorang gadis sedang sholat duha di musola basement yang sempit dan panas. Gadis itu sholat dengan sangat khusyuk. Lama sekali sujudnya. Dan setelah sholat, saya mendengar dia berdoa sambil menangis. Dia tidak minta kaya. Dia tidak minta naik jabatan. Dia cuma minta agar ibunya diberi kesehatan dan agar dia diberi kekuatan untuk mencari rezeki yang halal. Air mata Puspita mulai menggenang. Ia ingat momen itu. Itu adalah saat di mana ibunya sedang kritis di rumah sakit. Gadis itu kamu, Puspita, lanjut Irfan lembut. Sejak hari itu, saya sering memperhatikanmu diam-diam. Saya melihat bagaimana kamu menyisihkan separuh jatah makan siang catering kantormu, membungkusnya rapi untuk dibawa pulang buat ibumu. Saya melihat bagaimana kamu tersenyum ramah pada Pak Satpam meski kamu sendiri sedang lelah. Saya melihat bagaimana kamu memungut sampah tisu yang dibuang sembarangan oleh karyawan berdasi, tanpa mengeluh sedikit pun. Irfan meraih tangan Puspita, menggenggamnya erat. Tangan itu terasa hangat di tengah udara malam yang dingin. Di dunia saya, Puspita, di dunia bisnis yang penuh kepalsuan ini, sulit sekali mencari ketulusan. Banyak wanita mendekati saya karena mobil saya, karena jabatan saya, atau karena uang saya. Mereka tersenyum manis, tapi hati mereka berhitung. Tapi kamu berbeda. Kamu memiliki kekayaan hati yang membuat semua harta saya terasa tidak ada artinya. Air mata Puspita tumpah, mengalir deras membasahi pipinya yang sudah dirias cantik. Ia tidak menyangka, sungguh tidak menyangka bahwa selama ini ada seseorang yang memperhatikannya sedalam itu. Seseorang yang ia anggap berada di langit. Ternyata membumi dan melihatnya. Tapi Mas, saya miskin. Saya cuma lulusan SMA. Saya punya banyak hutang bekas biaya rumah sakit bapak dulu. Saya tidak pantas buat Mas Irfan. Keluarga Mas Irfan pasti malu punya menantu seperti saya. Isak Puspita, mengeluarkan semua rasa minder yang selama ini membelenggunya. Irfan tersenyum lembut, lalu merogoh saku jasnya. Ia mengeluarkan sebuah kotak bludru kecil berwarna merah hati. Bukan kotak cincin berlian besar yang menyilaukan mata, melainkan kotak sederhana. Ia membukanya. Di dalamnya, tersemat sebuah cincin emas putih polos dengan satu mata kecil yang manis. Sangat sederhana, namun sangat elegan. Kemiskinan harta bisa diubah dengan kerja keras, Puspita. Hutang bisa dibayar. Pendidikan bisa dikejar. Tapi kemuliaan hati, itu anugerah Allah yang tidak bisa dibeli di toko manapun. Ucap Irfan mantap. Saya tidak butuh istri yang hartanya miliaran, karena saya bisa cari uang sendiri. Saya butuh istri yang bisa membuat rumah saya terasa seperti surga, yang bisa mengingatkan saya pada Allah saat saya sibuk mengejar dunia. Dan saya melihat itu ada di kamu. Irfan mengambil cincin itu, lalu menatap mata Puspita dengan tatapan memohon. Mungkin ini terlalu cepat. Mungkin ini terdengar gila. Tapi Puspita Anggraini, maukah kamu mengizinkan saya untuk tidak lagi menjadi bosmu, tapi menjadi imam yang membimbingmu? Maukah kamu menerima saya, bukan sebagai Irfan Wijaya si CEO, tapi sebagai Irfan laki-laki biasa yang ingin belajar mencintai Allah bersamamu? Tangis Puspita pecah.
Ia menutup mulutnya dengan tangan, tak kuasa menahan haru yang membuncah di dadanya. Ini bukan mimpi. Ini nyata. Doa-doa panjangnya di sepertiga malam, doa-doa ibunya yang tak putus-putus, kini dijawab Allah dengan cara yang paling indah dan tak terduga. Allah mengganti rasa sakit dikhianati Bayu dengan kebahagiaan yang jauh berlipat ganda. Perlahan, Puspita menganggukkan kepalanya. Saya mau, Mas. Insya Allah. Saya mau belajar menjadi istri yang baik buat Mas Irfan. Asalkan Mas Irfan janji, bimbing saya yang bodoh ini. Jangan pernah lelah menasehati saya. Alhamdulillah, ucap Irfan lega. Wajahnya berseri-seri. Senyum bahagia merekah lebar di bibirnya. Dengan tangan yang sedikit gemetar karena bahagia, Irfan menyematkan cincin itu di jari manis Puspita. Ukurannya pas. Seolah cincin itu memang ditakdirkan untuk berada di sana. Terima kasih, Puspita. Terima kasih sudah mau menerima saya, bisik Irfan. Mereka duduk berdiam diri sejenak di bawah sinar rembulan, menikmati momen sakral pengikatan dua hati itu. Tidak ada pesta kembang api, tidak ada tepuk tangan meriah, hanya ada kesunyian malam dan restu semesta. Mas, panggil Puspita pelan setelah tangisnya reda. Iya, sayang, jawab Irfan spontan. Panggilan, sayang, itu membuat pipi Puspita merona merah padam. Besok saya masih kerja ngepel lantai tidak? Tanya Puspita polos. Irfan tertawa lepas. Tawanya menggema di taman yang sepi itu. Ia mengacak pelan puncak kepala Puspita yang tertutup jilbab. Besok kamu libur. Kita urus berkas pernikahan dan lunasi semua hutangmu. Tapi setelah kita menikah nanti, kalau kamu mau kuliah lagi, saya akan dukung 100%. Kamu cerdas, Puspita. Kamu punya potensi. Saya ingin kamu berkembang, bukan cuma jadi istri pajangan di rumah. Puspita tersenyum lebar. Senyum paling bahagia yang pernah ia miliki seumur hidupnya. Ia menatap cincin di jarinya, lalu menatap langit malam. Dalam hati, ia berbisik penuh syukur. Terima kasih, ya Allah. Engkau maha adil. Engkau tidak pernah tidur. Engkau ambil satu kebahagiaan dariku untuk engkau ganti dengan ribuan kebahagiaan yang lebih baik. Ternyata benar, sabar itu pahit di awal, tapi manis di ujungnya. Malam itu, Puspita pulang bukan sebagai Cinderella yang kehilangan sepatu kacanya. Ia pulang sebagai seorang ratu yang telah menemukan rajanya. Undangan pernikahan Bayu yang menyakitkan itu kini sudah tidak berarti apa-apa lagi. Kertas itu hanyalah lembaran masa lalu yang telah mengantarkannya pada takdir terindah. Di bawah langit Jakarta yang menjadi saksi bisu, dua insan beda kasta itu menyatukan langkah. Membuktikan bahwa cinta yang tulus tidak memandang harta, dan bahwa jodoh adalah rahasia Allah yang akan datang di waktu yang paling tepat, kepada hati yang paling siap menerimanya. Dan begitulah kisah Puspita, gadis penjual tenaga yang kini digandeng mesra oleh bos kaya raya, bukan karena sihir, tapi karena ketulusan hati yang memancar laksana cahaya di tengah kegelapan.